Episode 31 RG Penciptaan, ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Sushi Cheng tampak serius dan bertanya Zhaoling, apa yang kamu katakan itu benar? Bukankah ini masalah sepele? Tentu saja benar. Bagaimana mungkin aku bisa bercanda tentang hal seperti ini? Si Bei Guo mengetukkan jarinya ke atas meja dokumen di depan Anda sekarang adalah apa yang saya persiapkan untuk Anda. Anda dapat melihat informasi tentang meteorit itu terlebih dahulu. Semua orang dengan cepat mengambil informasi di depan mereka dan memeriksanya secara bertahap. Semua orang mengerutkan kening dan ekspresi mereka menjadi semakin serius. Setelah semua orang tenang dari keterkejutannya, Sushi Cheng meletakkan informasi tersebut dan bertanya dengan suara yang dalam Zhaoling. Apakah Anda punya rencana untuk menangani masalah ini? Ada jalan. Si Bei Huo melihat sekeliling ke kerumunan dan meninggikan suaranya. Saya berharap mulai sekarang. Pangkalan Penelitian Ilmiah Shengtang akan memusatkan semua upayanya pada pengembangan senjata luar angkasa yang kuat. Tujuan saya adalah berharap suatu hari nanti, kita bisa gunakan senjata ini untuk menghancurkan meteorit besar di luar tata surya agar tidak mengancam bumi. Mendesis. Semua orang tersentak, tidak menyangka bahwa plot dalam film tersebut akan benar-benar terjadi di dunia nyata suatu hari nanti. Ide si Bei Huo memang mengejutkan, namun jika dipikir-pikir baik-baik, sepertinya itu bukan angan-angan saja. Dengan cadangan teknologi yang dimiliki Pangkalan Penelitian Ilmiah Shengtang, bukan tidak mungkin bisa menciptakan senjata luar angkasa seperti itu. Zhaoling, yang bersembunyi di luar jendela, diam-diam mengerutkan kening. Orang si Bei ini benar-benar mengemukakan pendapat seperti itu. Mungkinkah orang ini berpura-pura menjadi dirinya sendiri dan mengambil kendali basis penelitian ilmiah untuk memusatkan upayanya dalam menyelamatkan bumi? Tapi kenapa aku selalu merasa ada yang tidak beres? Zhaoling dipenuhi dengan keraguan. Diskusi di ruang konferensi berlanjut, dan semua orang mulai mendemonstrasikan ide si Bei Huo. Namun, memusatkan segala upaya dan mengembangkan senjata luar angkasa tidak dapat diputuskan dalam waktu singkat, sehingga pertemuan ini hanya mengusulkan sebuah ide. Zhaoling berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berbalik dan menyelinap menuju ruang kendali teleskop luar angkasa matahari terbit. Pada saat ini, di ruang kendali, para ilmuwan berjas putih sedang sibuk. Zhaoling menyelinap secara tidak terlihat, mendatangi komputer utama, dan kemudian meletakkan tangannya di komputer utama. Roh Kudus, berikan saya informasi tentang meteorit itu, lalu periksa seluruh sistem teleskop luar angkasa matahari terbit. Perintah Zhaoling. Oke, tunggu sebentar. Roh Kudus segera menyerbu komputer utama, dan segera, gambar meteorit besar yang terbang di angkasa muncul di benak Zhaoling. Benar-benar ada meteorit. Apakah orang si Bei itu benar-benar berusaha menyelamatkan bumi? Zhaoling mengangkat alisnya dan bertanya dengan bingung. Saya khawatir Anda salah menebak. Roh Kudus tiba-tiba berkata orang itu membuat senjata luar angkasa untuk tidak menangani meteorit, karena meteorit yang Anda lihat sekarang sebenarnya palsu. Nah, apa yang harus saya katakan? Zhaoling berkata dengan heran. Saya baru saja memeriksa sistem teleskop luar angkasa matahari terbit dan menemukan bahwa seseorang telah merusaknya. Sekarang selama saya mengarahkan lensa teleskop luar angkasa ke arah tertentu, sistem akan secara otomatis mengubah pemandangan yang diamati menjadi pemandangan tetap. Meteorit mana yang kamu lihat sekarang? Roh Kudus berspekulasi jika tebakan saya benar, orang si Bei itu seharusnya membuat gambar meteorit tersebut terlebih dahulu, dan kemudian menyimpannya di sistem teleskop luar angkasa matahari terbit untuk menipu orang lain. Sepertinya dia ingin menggunakan metode ini untuk menciptakan rasa krisis bagi semua orang, dan kemudian bekerja sama dengannya untuk mengembangkan senjata luar angkasa. Zhaoling menyentuh dagunya dan berpikir karena meteorit itu sekarang palsu, dia pasti memiliki target untuk diserang ketika membuat senjata luar angkasa. Apa itu? Apakah menurutmu dia ingin menyerang bumi? Roh Kudus menebak dengan hati-hati. Serang bumi? Zhaoling bergidik sialan. Orang ini tidak ingin menghancurkan umat manusia, bukan? Siapa dia dan mengapa dia melakukan ini? Apakah menurutmu dia berasal dari Tanah Suci? Mungkin tidak. Zhaoling menggelengkan kepalanya. Saya mendapat sebagian besar informasi penelitian dari Pangkalan Penelitian Ilmiah Shengtang dari Aliansi Kebebasan. Jika Tanah Suci ingin menggunakan metode ini untuk menghancurkan umat manusia, saya khawatir mereka akan meminta Aliansi Kebebasan untuk mengembangkan senjata luar angkasa sejak lama. Bagaimana bisa menunggu sampai saat ini? Mungkin, itu karena kamu membuat keributan besar di Tanah Suci kali ini dan merangsang raksasa batu, jadi mereka tiba-tiba membuat keputusan ini. Tidak mungkin. Zhaoling menyangkal. Jangan lupa, ketika saya meninggalkan Tanah Suci, saya telah menghancurkan ketuhanan otak cahaya. Tidak mungkin raksasa batu itu memperbaiki otak cahaya dalam waktu sesingkat itu, apalagi menghubungi bumi. Jadi orang si Bei ini tidak boleh dikirim dari Tanah Suci. Aneh, aneh sekali. Dari mana orang ini berasal? Apakah ada sekelompok orang lain di dunia ini yang juga ingin menghancurkan manusia di bumi? Haha, ini menarik. Aku semakin tertarik dengan pria si Bei ini. Zhaoling tersenyum main-main tapi itu tidak masalah.
Senjata luar angkasa tidak dapat dibuat dalam 1 atau 2 hari. Saya punya banyak waktu untuk menyelidiki orang ini. Memikirkan hal ini, dia berbalik dan meninggalkan ruang kendali. Pertemuan tentang pembuatan senjata luar angkasa berlangsung hingga hampir tengah hari. Kemudian orang-orang yang berpartisipasi dalam pertemuan tersebut pergi secara terpisah. Su Shicheng dan personel militer lainnya secara pribadi dikirim keluar gedung administrasi oleh orang CBI, dan kemudian mereka masuk ke dalam mobil mereka. Meninggalkan. Berkendara, ayo segera kembali ke staf umum. Su Shicheng memberi isyarat kepada pengemudi, lalu duduk di kursi belakang, mengerutkan kening, dan dengan hati-hati memikirkan apa yang terjadi dalam pertemuan tadi. Entah kenapa, dia selalu merasa ada yang tidak beres. Dia terlibat dalam intelijen. Akan selalu ada kecurigaan. Aneh, ada apa? Su Shicheng dipenuhi keraguan. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang aneh di sekelilingnya. Dia segera berbalik dan matanya membelalak. Dia melihat celah tiba-tiba terbuka di kursi di sebelahnya. Dari celah itu, dia bahkan bisa melihat tanah yang mundur dengan cepat di bawah. Xiaoling, Su Shicheng berteriak, menatap orang di depannya dengan tidak percaya. Kemudian, dia berbalik kembali melalui jendela belakang dan melihat ke pintu gedung administrasi, tempat Xiaoling hendak kembali. Kenapa ada 2 Xiaoling? Saat ini, Su Shicheng sedikit tercengang. Di pangkalan penelitian ilmiah Shengtang, di jalan menuruni gunung, sebuah Volkswagen hitam perlahan bergerak maju. Di dalam gerbong, Xiaoling telah memberitahu Su Shicheng tentang barang-barang CBI. Su Shicheng mengerutkan kening dan sedikit menyipitkan matanya. Maksudmu, Xiaoling yang baru saja bertemu denganku itu palsu? Benar. Xiaoling mengangguk. Tapi bagaimana kamu membuktikannya? Su Shicheng menatap Xiaoling dengan hati-hati. Saya ingin tahu bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Anda nyata. Apakah ada kemungkinan bahwa orang yang tadi adalah Xiaoling yang asli? Dan Anda berpura-pura membuat jarak antara saya dan yang asli? 1. Hubungan antara Xiaoling. Xiaoling mengangkat alisnya ketika dia mendengar ini dan tersenyum tak berdaya. Paman Su, berhentilah bercanda saat ini. Jika kamu benar-benar meragukanku, kamu tidak akan memberitahuku hal ini secara terbuka. Sebaliknya, kamu akan menstabilkan aku terlebih dahulu dan kemudian menyelidikinya secara diam-diam. Hahaha, kamu memang anak yang sangat pintar. Su Shicheng tertawa dan menggelengkan kepalanya. Saya curiga ada yang salah dengan Xiaoling, itu akhir-akhir ini. Meskipun perkataan dan perbuatannya sama seperti sebelumnya, pandangannya tentang hak sangat berlawanan dengan pandangan Anda. Dan, rintihan, Sue selalu mengatakan bahwa dia palsu. Inilah yang paling membuatku curiga. Lagi pula, aku telah melihat gadis itu Ying Sue tumbuh dewasa. Dia tidak akan pernah mengungkapkan rahasia negara. Dan dia bukan orang yang berbicara omong kosong. Dia bilang ada yang salah dengan Xiaoling. Itu jelas tidak masuk akal. Ya, tiruan orang itu sangat mirip. Jika dia tidak ingin mendapatkan hak atas basis penelitian, saya khawatir tidak akan ada kekurangan sama sekali. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Apakah kamu akan segera menangkap orang itu? Tanya Su Shicheng. Xiaoling menggelengkan kepalanya. Tidak. Saya ingin menyelidiki secara diam-diam untuk melihat apa tujuannya menciptakan senjata luar angkasa. Selain itu, saya ingin memastikan dia sendirian atau memiliki kaki tangan di belakangnya. Kalau begitu berhati-hatilah dan hubungi saya kapan saja jika terjadi sesuatu. Su Shicheng mengerucutkan bibirnya dan tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, kamu menghilang akhir-akhir ini. Kemana saja kamu? Xiaoling berkedip dengan tenang. Saya pergi ke bulan. Batuk, 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 batuk. Su Shicheng hampir tidak bisa bernapas dan terbatuk-batuk. Nak, harap serius, apakah kamu masih bercanda saat ini? Siapa yang kamu bercanda? Aku benar-benar pergi ke bulan. Xiaoling mengerutkan bibirnya, dan kemudian menceritakan secara singkat tentang tanah suci. Semakin banyak dia berbicara, semakin besar mata Su Shicheng melebar. Setelah beberapa saat, Su Shicheng bertanya dengan hampa, kamu, apa yang kamu katakan itu benar? Tentu saja, bagaimana aku bisa bicara omong kosong seperti ini? Xiaoling mengangguk, lalu mengeluarkan USB flash drive dari sakunya dan menyerahkannya. USB flash drive ini tentang situasi di tanah suci. Saya harap Anda dapat membantu saya menyebarkannya ke puncak negara. Setelah itu semuanya, saya bisa menangani tanah suci sendirian. Itu tidak cukup. Kita harus mengandalkan kekuatan negara dan bahkan seluruh umat manusia. Oke, saya akan segera menangani masalah ini. Jika raksasa Rock itu benar-benar ingin menghancurkan dunia, maka konflik antar negara saat ini tidak akan ada artinya. Su Shicheng mengambil USB flash drive dan berkata dengan ekspresi serius. Saya harap para petinggi dapat berdiskusi dan mendapatkan hasil secepat mungkin. Xiaoling berkata dengan suara yang dalam. Oke, Paman Su, saya pergi dulu. Masalah raksasa batu itu tidak bisa diburu-buru. Yang paling penting sekarang adalah mencari tahu siapa pria si B itu. Oke, hati-hati. Xiaoling mengangguk, kursi di bawah pantatnya terbuka lagi, dan seluruh tubuhnya langsung tenggelam ke dalam tanah yang mundur dengan cepat.
Melihat kursi mobil disatukan kembali, wajah Su Shicheng menjadi serius, dan dia memerintahkan pengemudinya langsung pergi ke bandar militer dan minta mereka segera menyiapkan pesawat militer. Saya ingin pergi ke ibu kota. Sayangnya, ini peristiwa yang sangat penting waktu. Kenapa aku merasa seperti hantu dan ular muncul tiba-tiba? Ini dia, Tanah Suci. Tanah suci yang luar biasa. Di kaki pegunungan Qinling, di padang rumput yang sepi, Zhao Ling melompat keluar dari tanah tanpa suara. Melihat pangkalan penelitian ilmiah Shengtang di pegunungan Qinling, Zhao Ling menarik napas dalam-dalam. Sekarang giliran Anda. Izinkan saya memeriksa dan melihat dari mana asal Anda? Dia bergumam pada dirinya sendiri, dan mengambil langkah tak kasat mata untuk bersiap mendaki gunung. Tetapi pada saat ini, tanda peringatan tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya. Tanpa sadar, dia berhenti, dan kemudian angin kencang hampir menerpa dirinya melewati dahi dan menembak ke rumput di sebelahnya. Kelopak mata Zhao Ling bergerak-gerak dengan liar, dan dia sangat terkejut. Dia sekarang tidak terlihat, tetapi orang yang berada dalam kegelapan dapat dengan mudah menemukan lokasinya dan melancarkan serangan. Siapa yang benar-benar bisa melihat tembus pandangku? Zhao Ling melihat sekeliling, mencoba menemukan orang yang bersembunyi di kegelapan. Sayangnya, kecuali sebidang rumput hijau, tidak ada orang di sekitarnya. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik di rerumputan di belakangnya. Tiba-tiba dia berbalik dan melihat rerumputan yang berjarak 5 meter darinya tiba-tiba kewalahan. Dan kemudian, bayangan hitam tiba-tiba muncul dari rerumputan. Ular? Mata Zhao Ling menyipit dan dia terkejut. Itu sebenarnya adalah ular piton hitam setebal paha, panjang 4 hingga 5 meter, dan mulutnya yang berdarah menggigit tepat di lehernya. Dia mendengus dingin dan maju bukannya mundur. Dia bergegas ke sisi ular piton raksasa itu dalam sekejap, lalu meraih kepala ular piton raksasa itu dengan tangannya seperti catok. Tubuh ular piton itu menjadi semakin kencang, dan pembuluh darah muncul di lengan Zhao Ling. Kedua belah pihak meledak dengan kekuatan fisik yang menakutkan, berniat untuk membuat pihak lain runtuh terlebih dahulu. Tetapi saat ini, tampaknya tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap pihak lain hanya dengan kekuatan fisik. Pada saat ini, dua tangan tiba-tiba terentang dari kedua sisi tubuh di bawah kepala ular piton, dan mereka meninju kepala Zhao Ling dengan keras. Astaga, apa yang terjadi? Ular ini telah menjadi roh? Zhao Ling terkejut. Tiba-tiba, aliran listrik melonjak dari tanah di sepanjang kakinya dan menembus langsung ke tubuh ular piton raksasa itu. Ular piton raksasa itu membeku sesaat, lalu Zhao Ling segera mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari ular piton raksasa itu, melompat mundur lebih dari 10 meter, dan menatap kedua lengan di sisi ular piton raksasa itu dengan kaget. Pada saat ini, saya melihat ular piton raksasa berguling beberapa kali di tanah. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya bergetar aneh, dan langsung berubah menjadi bentuk manusia. Dan dia tampak seperti Zhao Ling yang lain. Apakah itu kamu? Mata Zhao Ling membelalak. Si Bei Huo tersenyum tipis. Ini aku. Kenapa? Sepertinya kamu terkejut dengan penampilanku? Mata Zhao Ling sedikit menyipit karena Anda dapat melihat tembus pandang saya. Anda seharusnya melihat saya ketika saya mendengarkan diskusi Anda di luar ruang konferensi tadi, bukan? Lumayan. Si Bei Huo menjentikan jarinya sejujurnya. Saya sangat terkejut. Kamu seharusnya masih berada di Tanah Suci sekarang. Bagaimana kamu bisa tiba-tiba kembali ke bumi? Apa? Kamu tahu aku pergi ke Tanah Suci? Zhao Ling terkejut. Dia hanya memberitahu Qin Sui dan Su Shicheng tentang perjalanannya ke Tanah Suci. Zhao Ling terkejut dan bertanya dengan suara yang dalam, siapa kamu? Mengapa kamu ingin membuat senjata luar angkasa? Dan bagaimana kamu tahu bahwa saya pernah ke Tanah Suci? Apakah kamu ingin tahu? Si Bei Guo tersenyum bangga, mudah untuk mengetahuinya. Selama kamu tunduk padaku, aku akan menceritakan semuanya padamu. Zhao Ling mengangkat alisnya. Kamu ingin aku tunduk padamu? Kenapa? Aku bahkan tidak tahu identitasmu. Anda tidak perlu tahu bahwa di dunia kami percaya bahwa yang kuat dihormati dan wajar jika yang lemah menyerah kepada yang kuat. Anda tidak memenuhi syarat untuk membuat persyaratan. Yang kuat dihormati? Zhao Ling tersenyum dan berkata sambil bercanda, kalau begitu, kamu pasti lebih kuat dariku. Hehe, cucu, menurutku lebih pantas bagimu untuk tunduk padaku. Pengadilan kematian. Pria si Bei itu marah dengan cucu Zhao Ling. Alisnya berdiri, dan sosoknya langsung terangkat. Kamu hanyalah manusia yang diperkuat oleh obat-obatan. Tetapi kamu berani merajalela, izinkan saya memberi kamu pelajaran dulu. Lihat kemampuanmu. Zhao Ling juga melompat keluar. Kedua belah pihak dengan cepat mendekat, dan pada saat tabrakan, Zhao Ling mengangkat tangan kanannya dan memukul dada si Bei Huo dengan keras. Pukulannya sangat kuat, bahkan baja pun bisa patah seketika. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Saat tinju Zhao Ling mengenai dada si Bei Huo tersenyum aneh. Saat berikutnya, ada gelombang gerakan di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya meregang dan menjadi kurus dalam sekejap, dan berubah menjadi tali panjang dalam sekejap mata. Astaga, apa yang terjadi? Zhao Ling tercengang.
Ini adalah pertama kalinya dia menemukan metode pertarungan yang aneh. Pada saat ini, tali yang diubah oleh si Bei Huo seperti ular, otomatis melilit dan memutar, dan langsung mengikat tangan, kaki, dan seluruh tubuh Zhao Ling dengan erat. Buka! Zhao Ling berjuang keras, tetapi ternyata talinya sangat kuat dan sangat sulit untuk dilepaskan. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di atas kepalanya. Zhao Ling tanpa sadar mendongak, matanya membelalak tak percaya dan hampir jatuh. Salah satu ujung tali yang diubah oleh si Bei Huo diangkat seperti kepala ular, lalu melebar dengan cepat, berubah menjadi palu seukuran roda, dan kemudian mengenai kepala Zhao Ling dengan keras. Kamu tidak tahu cara bermain seperti ini? Keterampilan bertarung seperti apa yang kamu lakukan? Zhao Ling benar-benar tercengang, dan segera meraung, otot-otot di sekujur tubuhnya terangkat satu demi satu, meledak dengan kekuatan yang menakutkan, dan akhirnya melepaskan tangannya dari tali. Kemudian ia mengangkat tangan kirinya dan langsung memegang palu dengan telapak tangannya agar tidak terjatuh. Sedangkan tangan kanannya dengan panik merobek tali yang melingkari dirinya. Kali ini, dia bahkan menggunakan kekuatannya untuk menyedot susu, dan akhirnya memutuskan ujung tali yang terhubung ke palu dan melemparkannya ke tanah. Tanpa tali yang mengikatnya, tiba-tiba seluruh tubuhnya terasa ringan. Lalu dia mendongak, tapi dia terkejut lagi. Karena dia menemukan bahwa tali yang baru saja dia putuskan dan palunya semuanya telah hilang, dan masih ada padang rumput hijau di sekitarnya. Di mana orang-orang? Zhao Ling ketakutan dan curiga. Dia waspada penuh dan mengamati sekelilingnya dengan cermat. Tiba-tiba, tanda peringatan muncul, dan dia secara naluriah melompat untuk melarikan diri. Namun saat ia melompat lebih dari 1 meter, halaman rumput di bawah kakinya tiba-tiba tampak hidup, dan tiba-tiba berguling, langsung membungkus seluruh tubuhnya di dalamnya. Lengan dan kaki Zhao Ling sekali lagi terjebak dan tidak bisa bergerak. Hanya satu kepala yang terlihat, dan kemudian seluruh orang jatuh ke tanah dengan suara pop. Ya, apa yang kamu lakukan? Dia sangat marah dan mengutuk. Gaya bertarung pria si Bei ini sangat aneh sehingga bisa dikatakan selalu berubah. Tiba-tiba, sebuah lengan terulur dari halaman yang melingkari Zhao Ling, lalu dia membuka telapak tangannya, dan wajah si Bei benar-benar muncul di telapak tangan tersebut. Apa-apaan ini, nenek? Pemandangan aneh ini segera membuat kelopak mata Zhao Ling berkedut hebat, dan dia hampir menghentikan jantungnya karena ketakutan. Bukankah aku benar-benar menemukan sesuatu yang najis? Hahaha nak, bukankah kamu sangat sombong? Menghadapi kemampuan klan kita yang terus berubah, bukankah kamu masih ingin merasa nyaman? Si Bei Guo tertawa bangga. Hidung Zhao Ling hampir bengkok karena marah. Ya. Kamu rasa apa? Apakah kamu belum pernah mendengar nama klan saya? Si Bei Huo berkata dengan bangga, saya satu-satunya keturunan klan Huyan sekarang. Apakah kamu dari klan mata kebijaksanaan? Zhao Ling terkejut. Pangkalan ruang molekuler yang ditinggalkan oleh klan mata kebijaksanaan masih ada di tubuhnya. Ya, saya dari klan mata kebijaksanaan. Si Bei Huo mencibir, struktur tubuh suku Huyan kita adalah yang paling indah di antara semua ras beradab prasejarah. Tubuh kita dapat dirakit sesuka hati dan disebar sesuka hati. Setiap sel kita ada secara mandiri. Miliaran sel ada secara mandiri. Sel setara dengan miliaran robot nano yang membentuk tubuh kita, sehingga kita bisa selalu berubah. Apakah ada struktur tubuh yang begitu indah di dunia ini? Zhao Ling tercengang. Dia tiba-tiba merasa matanya terbuka. Bagaimana? Kenapa kamu tidak mengaku kalah? Si Bei Huo berkata dengan percaya diri, ngomong-ngomong. Aku ingat saat kamu berubah menjadi ular piton raksasa dan bertarung barusan. Kamu sepertinya menggunakan energi listrik untuk menyerang. Haha, aku akan memberimu kesempatan lagi dan menggunakan kekuatan penuhmu. Ayo, jangan sampai kamu kalah dengan enggan. HMPH. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Zhao Ling mengerutkan bibirnya, menciptakan energi mentah untuk memancar, dan segera mulai mengekstraksi energi listrik. Dia melihat arus listrik setebal jari mengalir seperti ular di udara sekitar dan di tanah. Retak. Arus listrik menyala dan langsung menembus halaman rumput yang diubah oleh barang-barang si Bei. Tiba-tiba seluruh halaman mulai bergetar hebat seperti sekam. Tentu saja, pria si Bei itu mendengus. Di lengan yang terentang dari halaman, sebuah jari tiba-tiba berubah menjadi jarum suntik, dan kemudian langsung dimasukkan ke leher Zhao Ling, dan obat merah di dalamnya disuntikkan ke tubuh Zhao Ling. Zhao Ling awalnya ingin melawan dengan seluruh kekuatannya, tetapi tiba-tiba jantungnya bergerak dan dia membiarkan jarum suntik itu menusuknya. Kemudian dia diam-diam mengerahkan kekuatan produksinya untuk menguraikan obat yang disuntikkan ke dalam tubuhnya. Hahaha nak, coba kita lihat bagaimana kamu melawannya. Ini ramuan pelembut otot yang kami kembangkan. Selama disuntikkan ke dalam tubuh, sekuat apapun tubuhnya, akan menjadi lemah. Si Bei Guo tertawa, dan rumput itu tiba-tiba terlepas dari Zhao Ling dan jatuh ke tanah. Kemudian dia memutar dan berubah menjadi Zhao Ling yang lain lagi. Dan seluruh tubuh Zhao Ling menjadi lemas, seperti mie, dan dia berbaring di tanah tanpa daya. Kemampuan akting orang ini luar biasa, dan sepertinya otot-ototnya benar-benar melunak.
Oh, aku tidak menyangka bahwa aku, Zhao Ling, akan jatuh ke tangan orang tak dikenal sepanjang hidupku. Zhao Ling menengadah ke langit dan menghela nafas, dengan ekspresi seperti pahlawan dalam film yang berada di akhir hidupnya, dan berpikir dalam hati aku akan mati. Mudah bagiku. Aku punya bertindak dengannya hanya untuk membuat klise. Hah, menurutmu siapa yang bukan siapa-siapa? Kata si Bei dingin, merasa kesal. Apa aku melakukan kesalahan? Pria yang menyembunyikan kepalanya dan memperlihatkan ekornya, bukankah dia tetap bukan siapa-siapa? Wajah Zhao Ling penuh dengan penghinaan. Saya tidak memiliki kemampuan untuk melawan sekarang. Tetapi Anda masih tidak berani menunjukkan identitas Anda yang sebenarnya, dan Anda masih berubah menjadi saya. Seorang pengecut seperti Anda, apa jadinya jika Anda bukan siapa-siapa? Hehe, saya melihat kalian semua, mata kebijaksanaan, seperti ini. Kamu pantas mati. Si Bei Huo sangat marah dan ingin menendang Zhao Ling. Haha, kamu sangat marah? Sepertinya aku benar. Orang-orang dari klan mata kebijaksanaan memang tikus. Zhao Ling tidak masuk akal dan terus mengejek. HMPH, gunakan provokasi padaku? Si Bei Guo tiba-tiba menjadi tenang dan mencibir, tetapi Anda benar. Untuk seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan, saya tidak perlu menyembunyikan identitas saya, dan kami mungkin bekerja sama di masa depan. Jika saya tidak mengungkapkan identitas saya, itu akan terlihat sangat tidak tulus. Saat dia berbicara, seluruh tubuhnya tiba-tiba berputar dengan aneh, dan dia langsung menjadi orang lain. Ini, Zhao Ling tiba-tiba melebarkan matanya dan berteriak tak percaya, kamu sebenarnya seorang wanita? Saat ini, si Bei telah berubah menjadi seorang wanita cantik dengan sosok yang cantik. Ini adalah kecantikan khas Oriental, seolah-olah dia baru saja keluar dari lukisan, dengan bibir merah seperti cinnabar, halus dan menawan, hidung halus, mata seperti siluet musim gugur, kabur dan dalam, alis seperti gunung di kejauhan dengan bunga aster, dan kulit seperti buah persik bunga tersenyum sedikit. Keseluruhan pribadi bagaikan mata air jernih di pegunungan, menyegarkan jiwa. Namun yang paling menarik perhatian adalah alis wanita tersebut, terdapat celah emas vertikal yang terlihat seperti mata tertutup. Mungkinkah itu mata ketiga? Sepertinya dari sinilah asal-usul nama suku mata kebijaksanaan. Zhao Ling berpikir dalam hati, dan kemudian bertanya dengan keras, haha, dia ternyata wanita yang sangat cantik. Aku tidak tahu harus memanggilmu apa. Kamu tidak bisa selalu membiarkan aku memanggilmu gadis Bei, kan? Wanita itu tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, saya adalah orang suci terakhir dari klan Huyan, yang dikenal sebagai Bunda Suci ketiga. Anda dapat memanggil saya dengan nama saya, Yang Chen. Tiga Ibu Suci? Zhao Ling sangat terkejut hingga dia hampir kehabisan napas. Dia menatap wanita itu dengan takjub dan berkata dengan heran, nak, tolong jangan beritahu saya bahwa kamu memiliki saudara laki-laki bernama Erlang Shen Yang Jian? Suku mata kebijaksanaan ini memiliki mata ketiga di antara alisnya, dan gambarannya persis sama dengan mitos Dewa Erlang Yang Jian. Selain itu, Yang Jian dapat berubah dalam 72 cara, yang sangat konsisten dengan kemampuannya yang selalu berubah digunakan oleh wanita ini tadi. Ya, nama kakakku memang Yang Jian. Dia adalah dewa perang suku Huyan kami. Kekuatan tempurnya tidak ada bandingannya. Sayang sekali dia meninggal saat berperang melawan Tanah Suci. Ekspresi. Ya, apa-apaan ini? Yang kutemui sebelumnya hanyalah karakter mitologi barat, tapi hari ini aku akhirnya melihat dewa Tiongkok. Zhao Ling mengerutkan bibirnya dan bertanya lagi karena penasaran sekarang Yang Jian ada di sini. Apakah nama suamimu Liu Yanchang? Dan kamu memiliki seorang putra bernama Liu Chenxiang? Brengsek. Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan merobek mulutmu. Yang Chen tiba-tiba mengangkat alisnya dan mendengus mitos dan legenda semuanya setengah benar. Dan aku belum menikah. Hei, dia masih seorang wanita muda, tapi suku Huyan tampaknya merupakan sebuah peradaban lebih dari 2 miliar tahun yang lalu. Seorang wanita muda yang berusia lebih dari 2 miliar tahun harus disebut yang tua, bukan? Zhao Ling memiliki pemikiran aneh di benaknya, terbatuk dan berkata, oke, saya sangat aneh. Bagaimana Anda tahu bahwa saya pernah ke Tanah Suci? Mata klan mata kebijaksanaan saya tidak hanya dapat melihat melalui pikiran orang, tetapi juga melihat menembus segala rintangan. Selama mereka mengumpulkan energi yang cukup, mereka bahkan dapat melihat ke dalam planet ini. Namun, mata yang diaktifkan sepenuhnya semacam ini kemampuan hanya membutuhkan 1 kali penggunaan. Istirahatlah yang lama. Lebih dari 10 hari yang lalu, saya tiba-tiba merasa bahwa pangkalan ruang molekuler di token mata kebijaksanaan, benda suci klan saya, tersentuh, jadi saya mengaktifkan kemampuan mata kebijaksanaan saya dengan seluruh kekuatan saya. Tanpa diduga, tatapan saya benar-benar melewatinya. Luar angkasa dan menerangi di dalam bulan, aku melihatmu mempelajari token klan kami di Tanah Suci. Yang Chen memandang Zhao Ling. Awalnya saya mengira Anda berada di Tanah Suci dan tidak akan pernah keluar dalam waktu singkat. Saya tidak menyangka Anda akan kembali ke bumi secepat itu. Tatapannya menembus ruang angkasa, dan bahkan dapat menembus lapisan bulan. Zhao Ling diam-diam berkata,
Kemampuan suku bermata pintar ini bahkan lebih abnormal daripada teleskop luar angkasa. Dia mendecakkan bibirnya dan bertanya lagi, lalu mengapa kamu ingin menjadi seperti saya? Benar-benar menggunakan basis penelitian ilmiah Sheng Tang untuk membuat senjata luar angkasa. Target apa yang ingin kamu serang? Tentu saja itu tanah suci. Wajah Yang Chen penuh dengan kebencian dulu. Kami tidak mengetahui lokasi spesifik tanah suci, jadi tidak mungkin. Tapi kali ini karena Anda menyentuh pangkalan luar angkasa molekuler, saya akhirnya tahu bahwa tanah suci sebenarnya ada di dalam bulan. Jadi kami memikirkan cara, yaitu membuat senjata luar angkasa yang cukup kuat untuk menghancurkan bulan secara langsung. Saat itu, tanah suci dan batu raksasa di dalamnya akan hilang. Jadi kita bisa membalas dendam. Apa? Kamu ingin menghancurkan bulan? Ini sama sekali tidak baik. Zhao Ling tampak jelek dan berseru, pernahkah Anda berpikir tentang dampak kehancuran bulan yang akan berdampak pada bumi? Hal ini kemungkinan besar akan menimbulkan bencana yang mengerikan dan membuat semua kehidupan di bumi, termasuk manusia, punah. Pentingnya bulan bagi bumi sudah terbukti dengan sendirinya. Tanpa bulan, tidak akan ada pasang surut air laut di bumi, yang akan sangat mengubah lingkungan iklim bumi. Apalagi tarikan gravitasi bulan terhadap bumi justru berperan sebagai stabilisator. Tanpa adanya tarikan gravitasi bulan, poros rotasi bumi akan menjadi tidak stabil dan kehilangan keseimbangan, berbagai belahan dunia akan berubah secara drastis. Pola musim juga akan berubah. Bayangkan badai pasir yang mengamuk, gletser yang mencair, dan kenaikan permukaan laut yang cepat, yang menenggelamkan benua ini. Situasinya sungguh mengerikan. Selain itu, gravitasi bulan justru memberikan efek pengereman terhadap bumi. Jika bulan hancur, maka kecepatan rotasi bumi akan semakin cepat. Pada saat itu, 24 jam sehari yang semula mungkin akan menjadi 7 atau 8 jam sehari, atau bahkan kurang. Belum lagi apakah manusia bisa beradaptasi dengan perubahan mendadak siang dan malam. Percepatan otobiografi bumi juga akan mengubah medan magnet dan gravitasi bumi sendiri. Tubuh manusia telah beradaptasi dengan gravitasi bumi saat ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika berubah secara tiba-tiba, ia tidak akan pernah mampu menahannya. Oleh karena itu, menghancurkan bulan dan menghancurkan tanah suci sebenarnya sama dengan memusnahkan umat manusia. Ya, menghancurkan bulan memang kemungkinan besar akan membawa bencana besar bagi bumi. Namun perlu Anda ketahui, jika raksasa batu tersebut tidak dimusnahkan dan dibiarkan datang ke bumi, mereka juga akan menghancurkan bumi. Dunia lagi. Pada akhirnya, hasilnya sama saja. Dalam hal ini, mengapa kita tidak mencobanya? Hanya dengan menghancurkan batu raksasa kita dapat mengakhiri mimpi buruk bumi yang terus-menerus dihancurkan selama miliaran tahun. Dan selama kita mempersiapkan diri dengan baik, umat manusia akan tidak punah. Kita bisa membuat senjata luar angkasa. Pada saat yang sama, kita akan mengembangkan sepenuhnya sistem simulasi lingkungan. Yang Chen mencoba yang terbaik untuk membujuk Zhao Ling pada saat itu. Kita dapat membangun banyak kota luar angkasa di bumi terlebih dahulu. Kita dapat menggunakan sistem simulasi lingkungan untuk mensimulasikan lingkungan bumi saat ini. Bahkan jika bulan hancur, manusia masih bisa tinggal di dalamnya. Kota-kota luar angkasa ini. Kentut. Zhao Ling melotot dengan marah. Kakak Su benar-benar ingin marah, tetapi tidak peduli apakah dia wanita cantik atau tidak, apakah kepalamu penuh bubur? Apa yang kamu katakan tidak masuk akal. Yang Chen tercengang oleh omelan itu, wajahnya berubah jelek, dan dia mengertakkan gigi dan berteriak, Kamu berani memarahiku. Hari ini aku... Apa yang kamu? Apa? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Hah, menyebutmu bodoh adalah pernyataan yang meremehkan. Zhao Ling sama sekali tidak bersimpati padanya. Tahukah Anda bahwa ada 7 miliar orang di dunia? Jika Anda ingin menampung semua orang ini, seberapa besar kota luar angkasa yang perlu Anda bangun? Dan bisakah sebuah kota luar angkasa dibangun jika Anda mau? Ada banyak sekali masalah yang terlibat, jauh melebihi masalah pembuatan senjata luar angkasa. Saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa jika kami benar-benar melakukan apa yang Anda katakan, pada saat senjata luar angkasa diproduksi, akan lebih baik jika kota luar angkasa dapat dikembangkan paling banyak ke tahap percobaan. Tidak mungkin memenuhi kebutuhan tempat tinggal manusia di seluruh dunia. Pada saat itu, semua yang kamu katakan akan sia-sia. Zhao Ling memandang Yang Chen dengan dingin. Saya tidak tahu siapa yang memiliki ide untuk menghancurkan bulan. Mungkin Anda, mungkin orang di belakang Anda, tapi tolong dengarkan saya dengan jelas. Siapapun yang berani melakukannya, abaikan manusia lagi hidup dan mati. Lakukan apapun yang kamu mau, jadi jangan salahkan aku karena bertarung dengannya. Dan pada akhirnya mari kita lihat siapa yang mati lebih dulu. Yang Chen membuka mulutnya sedikit dan tidak bisa berkata-kata. Dia tidak pernah menyangka pria di depannya akan begitu marah, tapi tiba-tiba dia mengerti mengapa Zhao Ling seperti ini. Memikirkan saat suku Huyan dimusnahkan oleh tanah suci, bukankah amarah di hatiku juga mampu membakar langit? Kamu harus bijaksana dan jangan bertindak karena marah. Yang Chen menghela nafas dan berkata dengan sungguh-sungguh, pikirkanlah. Selain menghancurkan bulan, apakah Anda punya cara lain untuk menghadapi tanah suci?
Dan saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa Anda tidak dapat menghentikan ini, karena kekuatan kami pasti tidak. Kamu bisa melawannya. Benarkah? Hati Zhao Ling tergerak dan dia bertanya, saya benar-benar ingin tahu siapa Anda dan seberapa kuat Anda. Dan Anda benar-benar mengatakan bahwa saya tidak bisa melawan Anda? Anda tahu? Bahkan Tanah Suci pun tidak bisa melakukannya apapun padaku. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa lolos dari Tanah Suci. Tapi kurasa itu bukan dengan kekuatan, karena kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku. Yang Chen tidak menyadari ekspresi aneh Zhao Ling dan melanjutkan, kamu ingin tahu siapa kami, kan? Baiklah, aku bisa memberitahumu sesuatu tentang kami. Ya, raksasa batu itu memang kuat. Mereka bisa menghancurkan dunia lagi dan lagi. Tapi tidak setiap saat, mereka bisa membunuh semua orang tanpa henti. 3 miliar tahun yang lalu, lahirlah peradaban generasi keempat di bumi, yaitu peradaban malaikat. Peradaban ini juga dimusnahkan oleh raksasa batu pada saat itu, namun salah satu suku mereka bernama Nuh cukup beruntung untuk bertahan hidup. Setiap saat setelah itu ketika sebuah peradaban dimusnahkan, Nuh diam-diam akan menyelamatkan mereka yang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Ekspresi rasa hormat muncul di wajah Yang Chen kemudian, di bawah inisiatif Nuh, orang-orang yang masih hidup ini membentuk Holy Hidden Society, yang merupakan organisasi tempat saya berada sekarang. Organisasi kami memiliki tujuan tertinggi untuk menghancurkan Tanah Suci. Hanya dengan menghancurkan batu raksasa dapatkah bumi kita kembali beroperasi normal? Bahtera Nuh? Zhao Ling terkejut. Dia tidak menyangka bahwa cerita yang dicatat dalam Alkitab sebenarnya seperti ini. Dia bertanya dengan kata lain, pemimpin masyarakat suci Bahtera Anda adalah orang yang bernama suku Malaikat Nuh? Tidak. Tanpa diduga, Yang Chen benar-benar menggelengkan kepalanya. Nuh hanyalah pemimpin generasi pertama dari Holy Hidden Society. Namun, hampir 2 miliar tahun yang lalu, ketika Tanah Suci datang ke bumi lagi dan memusnahkan sebuah peradaban pada waktu itu, Nuh secara tidak sengaja dia ditemukan oleh dewa dan dibunuh secara brutal pada akhirnya. Presiden yang sekarang memimpin Holy Hidden Society adalah pemimpin generasi kedua. Siapa dia? Zhao Ling bertanya. Yang Chen mengerucutkan bibirnya dan tidak mengatakan apapun. Ya, kamu masih mempermainkanku saat ini? Zhao Ling mengangkat alisnya dan bertanya lagi, saya sangat penasaran. Apakah Anda sudah ada di bumi selama miliaran tahun, dan Tanah Suci tidak pernah menemukan Anda? Bisakah mereka mentolerir keberadaan Anda? Tahukah Anda mengapa kami disebut masyarakat suci tersembunyi? Karena kami selalu mengikuti prinsip pengasingan. Selama miliaran tahun, kami telah menyembunyikan identitas kami dan berbaur di antara setiap ras yang beradab. Organisasi kami memiliki hukum besi tertinggi. Kita tidak boleh mengungkapkan keberadaan kita sampai kita menemukan cara untuk menghancurkan Tanah Suci. Yang Chen menarik napas dalam-dalam dan matanya menjadi penuh harap. Alasan mengapa kami muncul kali ini, adalah karena kami telah menentukan lokasi Tanah Suci melalui Anda dan menemukan cara untuk menghancurkan Tanah Suci. Zhao Ling, saya sangat berharap Anda akan bergabung dengan kami. Saya percaya bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Holy Hidden Society, kami akan mampu menghancurkan raksasa batu dan menyelamatkan umat manusia saat ini di bumi. Haha, kedengarannya sangat bagus, tapi menurutku, kamu hanyalah sekelompok tikus yang ditakuti oleh Tanah Suci. Prinsip terpencil yang omong kosong. Apa yang kamu bicarakan? Beraninya kamu menghina persekutuan pertapa suci Bahtera kita? Yang Chen melotot dengan marah. Apa? Kamu tidak yakin? Zhao Ling mencibir dan berkata, menurut pendapat saya, karena Anda memiliki kekuatan yang kuat, Anda harus melakukan yang terbaik untuk membantu peradaban prasejarah berperang melawan Tanah Suci ketika mereka dihancurkan, daripada mengikuti prinsip omong kosong bersembunyi di dunia dan bersembunyi dalam kegelapan. Duduklah di pinggir lapangan. Apa yang kamu tahu? Yang Chen berkata dengan nada menghina, jika kami seperti yang kamu katakan, aku khawatir kami tidak akan ada lagi sekarang. Ya, prinsip pengasingan memang membuatmu bisa bertahan sampai sekarang. Tapi menurutku, itu hanya nafas yang tersisa. Kalau saja aku tidak menyelinap ke Tanah Suci kali ini dan kebetulan membimbingmu menemukan Tanah Suci. Berapa tahun lagi kamu akan terus hidup dalam pengasingan? Bahkan jika kalian akhirnya mengambil tindakan sekarang, bukankah kalian masih harus bergantung pada kami manusia untuk membuat senjata luar angkasa untuk menghadapi Tanah Suci? Haha, karena kami manusia telah melakukan segalanya. Apa gunanya kalian? Kata-kata Zhao Ling seperti duri tajam, menusuk jauh ke dalam hati Yang Chen. Dia tampak pucat dan tiba-tiba merasa bingung. Ya, meskipun kita benar-benar mengikuti metode Holy Hidden Society dan menggunakan senjata luar angkasa untuk menghancurkan bulan, maka semuanya harus bergantung pada manusia untuk mencapainya. Selama periode ini, Holy Hidden Society sebenarnya dapat diabaikan. Dia selalu berpikir bahwa orang-orang seperti dirinya adalah penyelamat, tapi sekarang sepertinya mereka tidak penting sama sekali. Dada Yang Chen naik turun, matanya terus berubah, dan awan gelap terbentuk di wajah aslinya yang cantik. Ya, kawan. Apakah kamu mengatakan itu terlalu kasar? Lihat, gadis ini sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi ungu. Zhao Ling mengedipkan matanya. Akhirnya menutup mulutnya,
dan dengan santai mengeluarkan sebatang rumput itu di mulutmu. Waktu berlalu, dan setelah beberapa saat, Yang Chen menarik napas panjang dan menatap Zhao Ling dengan mata tidak yakin. Bagaimana kabarmu, cantik? Setelah berbicara begitu lama, bagaimana menurutmu? Aku hampir tertipu olehmu. Kamu mengatakan bahwa meskipun kita membuat senjata luar angkasa, kita masih harus bergantung pada manusia untuk menyelesaikannya. Dan kita, Arsene Hidden Society, sepenuhnya dapat diabaikan? Ini semua hanya omong kosong. Yang Chen mencibir, tujuan saya adalah menggunakan identitas Anda untuk memanipulasi manusia guna menciptakan senjata luar angkasa dan menghancurkan bulan. Anda tidak berpikir Anda bisa membuat saya melepaskan apa yang ingin saya lakukan hanya dengan kata-kata yang berapi-api, bukan? Oh, sepertinya selama ini sia-sia. Zhao Ling menggelengkan kepalanya dan menghela nafas cantik. Bangun, sekarang aku telah kembali. Menurutmu apakah kamu dapat terus mengendalikan area penelitian ilmiah terlarang di dunia? Dinasti Tang di masa depan? Kenapa tidak? Selama aku menangkapmu dan tidak membiarkanmu muncul di depan orang lain, aku akan tetap menjadi Zhao Ling, dan semuanya akan berjalan sesuai keinginanku. Yang Chen memandang Zhao Ling sambil tersenyum tetapi tidak tersenyum. Tapi jangan khawatir, saya tidak akan membunuhmu, saya hanya akan menjadikanmu tahanan rumah, karena kamu masih berguna bagi Arsene Hidden Society kami. Kalau begitu kamu harus benar-benar menangkapku. Haha. Kamu sudah disuntik dengan obat pelunak otot olehku, jadi kekuatan apa yang harus kamu tolak? Aku hanya perlu kata-kata. Yang Chen berhenti tiba-tiba, dan ekspresi keterkejutan muncul di mata cantiknya. Zhao Ling berdiri perlahan, menepuk pantatnya dengan kedua tangan, lalu menoleh sambil tersenyum. Kamu bagaimana kamu bisa berdiri? Yang Chen tertegun dan berseru tak percaya tidak. Selama itu adalah daging dan darah, tidak mungkin untuk menolak efek dari bahan pelembut otot. Oke. Haha, tidak perlu menebak-nebak. Bahkan racun dari Bloody Marquis harus diracuni sebelum bisa bekerja. Tapi ramuan pelembut ototmu sudah lama terurai oleh kekuatanku, jadi tentu saja tidak ada gunanya bagiku. Zhao Ling memutar lehernya. Oke, cantik kecil, sebaiknya kamu menyerah saja dan tangkap aku, jangan sampai aku, saudaraku, mengambil tindakan. Lelucon apa? Kamu ingin aku menahanmu? Hah, karena aku bisa mengalahkanmu sampai kamu tidak bisa melawan sekarang. Sekarang akan sama saja. Yang Chen berteriak keras. Tubuh langsingnya berputar dan tiba-tiba berubah menjadi harimau berwarna-warni. Aduh! Terdengar auman harimau yang panjang dan mengguncang bumi. Dan saat berikutnya, harimau berwarna-warni itu langsung menerkam. Mulutnya yang berdarah terbuka, dan gigi harimaunya yang tajam menggigit langsung ke leher Zhao Ling. Hahaha, cantik, menurutku ada keuntungan besar menangkapmu. Artinya, aku tidak perlu pergi ke kebun binatang lagi nanti. Aku bisa membiarkanmu mengubah apapun yang ingin kamu lihat. Zhao Ling tertawa, mengangkat tangannya ke samping, dan langsung meraih leher harimau itu. Lengannya meledak dengan kekuatan yang menakutkan dan melemparkan harimau itu ke tanah. Bang! Sialan kamu, aku akan merobek mulutmu. Yang Chen sangat marah, dan tubuh harimau berwarna-warni itu tiba-tiba terbuka dan berubah menjadi sepotong kulit harimau, yang dia gulingkan untuk membungkus Zhao Ling lagi. Hei, cantik, jadilah anak yang baik. Saat kamu bertarung dengan seseorang di masa depan, kamu harus melihat terlebih dahulu kekuatan lawan yang sebenarnya. Jika tidak, jangan menangis jika kamu diintimidasi. Zhao Ling menyeringai, dan energi kreatifnya melonjak. Tiba-tiba, lampu listrik mengembun, membentuk jaringan listrik yang kuat di sekelilingnya. Kali ini, arus yang dia kumpulkan setidaknya 10 kali lebih banyak dari sebelumnya. Begitu kulit harimau digulung, arus listrik yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalamnya, menyebabkannya bergetar hebat. Bahkan ada beberapa bekas hitam di permukaan kulit harimau, yang jelas-jelas hangus oleh listrik. Dengan teriakan nyaring, kulit harimau tiba-tiba berubah menjadi Yang Chen lagi, lalu jatuh ke tanah dan berguling beberapa meter sebelum berhenti. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa tiba-tiba menjadi begitu kuat? Si cantik kecil berdiri dengan panik, kulitnya hitam dan ungu. Dia mengertakkan gigi dan berkata, apakah kamu menyembunyikan kekuatanmu sekarang? Sialan, kamu memang pria yang licik. Hahaha, kamu tidak terlalu bingung. Bagaimana kalau kamu mengaku kalah? Zhao Ling menyentuh dagunya dan matanya mengamati tubuh halus Yang Chen ceka-ceka. Dia cantik sekali. Sungguh memilukan menjadi seperti ini. Hei, jangan melawan lagi, agar tidak menderita. Jangan khawatir, saudaraku, aku akan menjagamu dengan baik. Aku mencintaimu. Kamu keji. Yang Chen hampir menangis. Selama bertahun-tahun hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan pria yang tidak tahu malu. Kenapa kamu marah? Si cantik kecil, kamu tidak bisa mengalahkanku. Kenapa repot-repot mencari masalah? Zhao Ling, seperti orang aneh, berkata dengan nada persuasif, mengapa Anda tidak memberitahu saya semua anggota masyarakat suci Bahtera? Dan kemudian saya akan mencari mereka tentang tanah suci. Mungkin kita bisa bekerja sama di masa depan.
Bukankah kamu mengatakan bahwa Arsene Hidden Society kami hanyalah sekelompok orang yang tidak dapat disingkirkan? Kenapa? Kamu ingin bekerja sama dengan kami sekarang? Yang Chen mendengus menghina. Apakah aku mengatakan ini? Kenapa kamu tidak ingat? Shaoling berkedip, wajahnya penuh kepolosan. Kamu? Yang Chen tiba-tiba merasa sangat sesak di dadanya. Orang ini seperti landak, tidak punya tempat untuk memulai mulutnya, dan kulitnya lebih tebal dari tembok kota. Haha, aku tidak bercanda lagi. Shaoling melambaikan tangannya menurut prinsip pengasingan. Anggotamu sekarang harus bersembunyi di antara manusia dengan berbagai identitas. Katakan padaku identitas mereka, dan aku akan bekerja sama dengan tulus. Ini bukan sekedar komentar biasa saja. Para anggota Unholy Hidden Society semuanya adalah penyintas dari berbagai peradaban prasejarah. Terlihat dari Yang Chen bahwa orang-orang ini memiliki kekuatan yang luar biasa tanah suci. Yang Chen mengangkat kepalanya sedikit, berhentilah mengharapkan apapun, kami tidak akan bekerja sama denganmu, dan kamu bahkan tidak berpikir untuk menemukannya. Tidak? Tiba-tiba terlintas di benakku bahwa sebenarnya, aku tidak perlu menemui mereka. Aku bisa membiarkan mereka datang kepadaku. Zhao Ling mengangkat alisnya dan berkata dengan senyuman aneh, saya pikir selama saya menangkapmu, temanmu pasti akan datang untuk menyelamatkanmu? Kamu sangat tercela. Tapi sayangnya, aku tidak akan pernah tertangkap olehmu. Ekspresi Yang Chen berubah, dan dia tiba-tiba mengeluarkan minuman ringan. Tubuhnya tiba-tiba roboh dan berubah menjadi lebah yang tak terhitung jumlahnya. Lalu dengan cepat terbang ke segala arah. Melihat miliaran lebah yang berdengung beterbangan, Zhao Ling tersenyum ringan dan berkata, hei, saudari, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Wanita yang jatuh ke tangan saudara Su tidak akan pernah melarikan diri dalam hidup ini. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, lalu meninju tanah dengan keras. Dalam sekejap, tanah dalam radius 100 meter tiba-tiba berderak dengan arus listrik yang tak terhitung jumlahnya. Arus ini dengan cepat berinteraksi satu sama lain dan berubah menjadi perisai cahaya elektromagnetik besar dalam sekejap mata, menjebak semua lebah di dalamnya. Segera setelah itu, topeng elektromagnetik menyusut dengan cepat, dan lebah terpaksa terbang ke tengah, dan akhirnya berubah menjadi Yang Chen lagi. Saya melihat kecantikan kecil terperangkap dalam perisai cahaya elektromagnetik, dengan wajah pucat dan mata cantik yang ketakutan. Zhao Ling melambaikan tangannya dan perisai cahaya elektromagnetik segera menghilang. Lalu dia berjalan mendekat dan bertanya sambil tersenyum, apa kabar? Gadis cantik, apakah kamu masih ingin lari? Apa yang akan kamu lakukan? Jangan datang ke sini. Yang Chen panik dan mundur dengan tangan di tanah. Zhao Ling menggosok tangannya dan berkata sambil tersenyum, apa yang kamu ingin aku lakukan? Di sini, di hutan belantara, seorang pria dan seorang wanita sendirian, kayu bakar kering dan api yang ganas kuek. Kotor. Mata cantik Yang Chen berkaca-kaca. Dia menggigit bibirnya dan mengancam. Jika kamu berani merencanakan sesuatu untuk melawanku, aku akan menggigit lidahku dan bunuh diri. Siapa yang ingin kamu takuti? Seluruh tubuhmu dapat menyebar menjadi lebah yang tak terhitung jumlahnya dan kemudian bersatu kembali. Bahkan jika kamu menggigit lidahmu, lidahmu masih dapat disambungkan kembali secara utuh. Zhao Ling cemberut, lalu berpura-pura mengeluarkan gelang mirip obsidian dari sakunya. Ayo, patuh dan pakai ini. Apa ini? Yang Chen bertanya sambil mengedipkan mata indahnya. Perangkat yang secara otomatis dapat mengeluarkan arus kuat. Zhao Ling memutar gelangnya dan menjawab, kamu harus mengikutiku sepanjang waktu. Jika tidak kamu akan melarikan diri atau tiba-tiba menyerang orang-orang di sekitarku, jadi kamu harus memakai perangkat ini di tubuhmu. Begitu kamu berperilaku buruk, itu akan segera terjadi. Itu bisa mengeluarkan arus kuat dan melumpuhkan tubuhmu. Kamu ingin memenjarakanku? Ekspresi Yang Chen berubah dan dia menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Tidak, aku tidak akan membawa barang ini. Pikirkan jernih, asal tidak dipikir-pikir, benda ini seperti gelang biasa. Kalau tidak dipakai Zhao Ling menatap dan memamerkan giginya, kamu tidak benar-benar ingin aku melakukan sesuatu padamu di sini, bukan? Ya. Sejujurnya, aku pria normal, menghadapi kecantikan sepertimu, tapi sangat sulit untuk menahannya. Wajah Yang Chen menunduk, dan dia dengan enggan mengambil gelang itu dan memakainya dengan patuh. Hei, benar. Zhao Ling tiba-tiba mengangkat alisnya saat dia berbicara dan berkata dengan terkejut, saya tiba-tiba teringat sesuatu. Anda sepertinya dapat memahami pikiran orang. Apakah saya harus berhati-hati terhadap Anda dalam hal ini? Jangan khawatir, saya hanya bisa melihat melalui pikiran orang biasa. Saya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang dengan kekuatan luar biasa apa. Kamu tidak percaya? Melihat Zhao Ling masih penuh kecurigaan, Yang Chen berkata dengan tidak senang, jika saya dapat memahami pikiran Anda, bagaimana mungkin saya tidak melihat bahwa Anda sedang bertindak sekarang? Dan bagaimana saya bisa ditangkap oleh Anda pada akhirnya? Itu poin yang bagus. Zhao Ling mengangguk ngomong-ngomong. Kemampuanmu untuk melihat menembus bulan, seberapa sering kamu bisa menggunakannya? Yang Chen bertanya dengan hati-hati, apa yang ingin kamu lakukan? Apalagi yang bisa kamu lakukan?
Apakah menurutmu aku menjagamu di sisiku hanya untuk menarik orang-orang dari perkumpulan suci tersembunyi milikmu? Zhao Ling mengerutkan bibirnya. Tujuan terpentingku adalah, tentu saja, menggunakan wawasanmu untuk memantau tanah suci. Ada pergerakan. Menurutmu begitu, aku tidak akan membantumu. Yang Chen dengan bangga mengangkat dagunya. Ini bukan hanya untuk membantuku, tapi juga untuk membantu masyarakat suci tersembunyi bahteramu. Zhao Ling berkata dengan tidak tergesa-gesa. Setiap situasi di tanah suci sangat penting bagi Anda dan saya. Kita harus mengetahui setiap tindakan yang mereka lakukan agar kita dapat merespons. Jika mereka tiba-tiba datang ke bumi dan kita tidak mengambil tindakan pencegahan sebelumnya, bagaimana bisa? Bukankah kamu mati secara tidak adil? Hehe, aku berjanji akan menjadi orang pertama yang menyerahkanmu ke Unholy Hermit Guild ketika saatnya tiba. Kamu tidak tahu malu. Yang Chen sangat marah hingga dia menggembungkan pipinya. Tetapi harus mengalah jika mata kebijaksanaanku diaktifkan sepenuhnya, itu hanya dapat digunakan setiap setengah bulan sekali. Dan setiap kali hanya dapat dilihat sekitar 10 menit di sebagian besar, jadi tidak mungkin untuk memantau pergerakan tanah suci setiap saat. Setiap setengah bulan sekali? Sepertinya agak terlalu lama, tapi tidak ada yang bisa kita lakukan. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya cara untuk memantau tanah suci. Zhao Ling memikirkannya sejenak dan tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, setengah bulan telah berlalu sejak terakhir kali saya memicu pangkalan ruang molekuler. Sekarang mata kebijaksanaan Anda seharusnya bisa digunakan lagi, bukan? Yah. Itu sudah cukup. Yang Chen berkata, tiba-tiba membuka mulutnya karena terkejut. Kamu tidak ingin mengamati tanah suci sekarang, bukan? Tentu saja, kamu sudah pulih, jadi kita bisa memahami pergerakan tanah suci. Zhao Ling merentangkan tangannya. Ini oke. Yang Chen mengangguk tak berdaya, duduk bersila, dan perlahan menutup matanya. Zhao Ling juga tenang dan fokus, menatap Yang Chen sejenak, ingin melihat seperti apa kemampuan klan mata kebijaksanaan ini saat digunakan. Waktu berlalu, dan Yang Chen tampak tidak berubah di permukaan, tetapi Zhao Ling dapat dengan jelas merasakan kekuatan aneh terbentuk di antara alis Yang Chen. Benar saja, kekuatan penuh mata kebijaksanaan tidak bisa digunakan begitu saja. Yang Chen harus mengumpulkan kekuatan yang cukup. Sekitar seperempat jam kemudian, tiba-tiba, gelombang aneh terpancar dari Yang Chen. Gelombang ini seperti substansi, membanjiri rumput di sekitarnya. Bahkan tanah di sekitarnya retak karena tekanan ini. Tiba-tiba, ekspresi Yang Chen bergerak sedikit, dan celah di antara alisnya tiba-tiba berubah menjadi cahaya keemasan. Saat berikutnya, celah itu perlahan terbuka, dan mata emas tiba-tiba muncul. Pada saat ini, Yang Chen, yang membuka matanya, memancarkan aura keagungan yang tak dapat dijelaskan. Dia seperti dewa yang duduk tinggi di awan, memandang semua makhluk hidup. Kemampuan yang aneh. Mata Zhao Ling membelalak. Pada saat ini, di mata emas, langit dan alam semesta tampak berputar. Saat berikutnya, cahaya keemasan bersinar seperti laser, memanjang ribuan meter, dan akhirnya tenggelam ke dalam tanah. Jika seseorang dapat melacak cahaya keemasan ini saat ini, mereka akan menemukan bahwa formasi batuan di bawah tanah tidak dapat membentuk penghalang sedikit pun terhadap cahaya keemasan tersebut, dan cahaya keemasan akan langsung melewatinya. Dalam sekejap mata, cahaya keemasan ini telah menembus tanah, melesat keluar dari sisi lain bumi, lalu menembus atmosfer dan menghilang ke ruang gelap. Segera setelah itu, cahaya keemasan terus mengabaikan jarak jauh di luar angkasa, dan dalam sekejap ia telah melintasi hampir 400.000 kilometer jarak jauh dan tenggelam ke dalam tanah bulan. Demikian pula, lapisan bulan tidak menghalangi cahaya keemasan. Akhirnya, cahaya keemasan akhirnya menembus pusat bulan, melewati lapisan pelindung yang terbuat dari paduan super, dan memasuki tanah suci. Saat melewati lapisan pelindung paduan dewa super, cahaya keemasan tiba-tiba hancur dan berubah menjadi cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya, menghilang di udara, dan segera menyebar ke seluruh tanah suci tanpa menarik perhatian siapapun di tanah suci. Proses ini berlangsung kurang lebih 10 menit, kemudian serpihan cahaya bintang yang tersebar di udara tiba-tiba mulai mengembun kembali, kemudian menyusut dan keluar dari tanah suci, keluar dari bulan, mundur ke angkasa, dan akhirnya melewati kembali formasi batuan bumi, dan ditarik kembali ke mata bijak Yang Chen. Saat mata kebijaksanaan tertutup kembali, Yang Chen tiba-tiba mengerang, dan dadanya naik turun dengan hebat. Jelas sekali bahwa mata kebijaksanaan bekerja dengan kekuatan penuh, yang sangat menguras tenaganya. Kamu tidak apa-apa? Melihat wajah Yang Chen yang pucat dan cantik, Zhao Ling bertanya dengan cemas. Dia bisa merasakan tubuh Yang Chen sangat lemah saat ini. Tidak apa-apa, istirahat saja. Ini adalah manifestasi normal dari mata kebijaksanaan yang beroperasi dengan kapasitas penuh. Yang Chen menggelengkan kepalanya, menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba mata kebijaksanaan terbuka kembali. Selama tidak beroperasi dengan kekuatan penuh, mata kebijaksanaan yang normal dapat digunakan kapan saja. Saat cahaya keemasan memancar, bayangan seperti Fata Morgana tiba-tiba muncul di depan kedua orang itu. Dalam gambar tersebut,
terlihat jelas pemandangan di tanah suci. Di pohon dunia, para raksasa batu telah tertidur lagi. Tubuh mereka terbungkus kristal kuning seperti kuningan. Di ruang di tengah pohon dunia, Thras berada masih sendirian. Duduk di depan rumah, entah apa yang aku pikirkan. Saat gambar tersebut bergerak, pemandangan di berbagai bagian tanah suci berlalu satu persatu, dan akhirnya menetap di kota suci. Pada saat ini, banyak dewa terlihat mengelilingi kuil yang hancur untuk memperbaikinya. Seperti yang saya harapkan, tanah suci saat ini sedang bekerja keras untuk memulihkan ketuhanan otak cahaya dan tidak punya waktu untuk melakukan hal lain. Ini hal yang bagus. Semakin lama, semakin baik bagi kita, kata Yang Chen. Matanya tertutup lagi, dan Fata Morgana di depannya tiba-tiba menghilang. Oke, jangan khawatir tentang situasi saat ini di tanah suci. Setelah kamu istirahat, kembalilah ke pusat penelitian ilmiah bersamaku. Zhao Ling menggelengkan kepalanya. Saya harus menyingkirkan masalah yang Anda timbulkan terlebih dahulu. Kemampuan klan mata kebijaksanaan Anda yang selalu berubah benar-benar kuat. Sangat mudah untuk membuat markas menjadi kacau. Bagaimana kamu ingin menyelesaikannya? Jadikan aku terlihat seperti kamu lagi untuk membuktikan bahwa orang yang memberi perintah beberapa waktu lalu hanyalah Zhao Ling palsu? Yang Chen tersenyum main-main. Kamu tidak harus membuat ide ini. Aku tidak akan pernah bekerja sama denganmu. Haha, aku ingin melihat bagaimana kamu menyelesaikannya. Cih, kamu tidak perlu bekerja sama. Aku sudah merekam semua yang terjadi dalam pertempuran kita tadi. Aku hanya perlu menunjukkan videonya kepada orang-orang di pangkalan dan semua orang akan mengerti semuanya. Kapan kamu merekam gambar itu? Mata Yang Chen membelalak karena terkejut. Kamu tidak perlu mengetahui hal ini. Zhao Ling mengerutkan bibirnya. Tetapi dengan Roh Kudus, semua yang Anda lihat dapat direkam. Jika saatnya tiba, Anda hanya perlu menggunakan energi asli untuk membuat gambar-gambar tersebut menjadi CD, dan semuanya akan terselesaikan. Setelah Yang Chen memulihkan sebagian dari kekuatannya yang terkuras, Zhao Ling membawanya kembali ke pusat penelitian ilmiah, memanggil semua orang, dan memberitahu semua orang bahwa Yang Chen menyamar sebagai dirinya. Benar saja, ketika mereka mengetahui bahwa Yang Chen sebenarnya adalah sisa-sisa peradaban prasejarah, para ilmuwan di seluruh pusat penelitian ilmiah terkejut. Mereka semua memandang Yang Chen dengan sangat antusias sehingga mereka ingin memotongnya untuk dipelajari. Zhao Ling juga memanfaatkan situasi ini dan memberitahu para ilmuwan tentang kepunahan peradaban prasejarah, tanah suci, dan batu raksasa. Para ilmuwan ini adalah elit umat manusia. Pikiran dan pengetahuan mereka akan menjadi kekuatan besar melawan tanah suci. Hanya dengan memberitahu mereka kebenarannya, mereka dapat bekerja lebih keras untuk membantu umat manusia mengatasi kesulitan kehancuran dunia. Kini setelah masalah Yang Chen dijelaskan dengan jelas dan pembocoran rahasia negara terbukti merupakan fitnah, Qin Insue dengan sendirinya melanjutkan posisinya sebagai presiden dan sekali lagi mengambil alih pengoperasian basis penelitian ilmiah. Namun, Qin Insue dengan sungguh-sungguh mengungkapkan ketidakpuasannya atas kembalinya seorang wanita cantik oleh Zhao Ling. Hasil akhirnya adalah pinggang Zhao Ling secara tragis digunakan oleh Qin Insue untuk berlatih lusinan gerakan Zen dua jari. Pada hari-hari berikutnya, segalanya menjadi sunyi. Tapi Zhao Ling cukup kesal dengan ketenangan ini, karena dia telah menunggu orang-orang dari Unholy Hidden Society datang untuk menyelamatkan Yang Chen. Sayangnya, dia hampir lelah menunggu, dan pihak lain tidak muncul. Namun, meskipun urusan masyarakat tersembunyi Suci Bahtera belum terselesaikan, Su Shicheng menerima kabar baik dari ibu kota. Setelah beberapa pertemuan darurat, para pemimpin tertinggi negara itu akhirnya memutuskan untuk sepenuhnya mendukung rencana integrasi global Zhao Ling dan melakukan segala upaya untuk melakukan persiapan untuk konfrontasi di masa depan dengan Tanah Suci. Jadi Zhao Ling segera bergegas ke ibu kota untuk bertemu dengan para pejabat senior. Setelah berdiskusi, serangkaian rencana untuk mendorong integrasi global ditentukan. Setelah rencana ditentukan, email rahasia dikirim ke Departemen Intelijen berbagai negara di seluruh dunia melalui saluran khusus staf umum. Dan kemudian diteruskan ke para pemimpin tertinggi berbagai negara melalui Departemen Intelijen tersebut. Isi email ini semuanya disiapkan oleh Zhao Ling. Isinya termasuk rencana untuk mempromosikan integrasi global dan video Tanah Suci. Dalam rencana tersebut, Zhao Ling dengan tegas menyatakan kekuatan Tanah Suci dan bahaya yang ditimbulkannya terhadap umat manusia saat ini, sehingga menunjukkan perlunya mendorong integrasi global. Dan informasi itu dicatat oleh Roh Kudus, apa yang dilihat dan didengar Zhao Ling di Tanah Suci, serta adegan pertempuran dengan kekuatan ilahi dan raksasa batu. Tentu saja, saat membuat adegan ini ke dalam CD, Zhao Ling meminta Roh Kudus untuk melakukan beberapa modifikasi, yang menyembunyikan keberadaan energi aslinya. Setelah negara-negara melihat adegan tersebut, mereka hanya akan berpikir bahwa Zhao Ling memiliki kekuatan untuk memanipulasi listrik secara langsung. Selain itu, dia juga menghapus adegan terakhir di mana dia menggunakan Transformers untuk melawan Thras. Lagi pula, tanpa mengetahui keberadaan kekuatan asli ciptaan, kemunculan Transformers terlalu tidak masuk akal. Apakah Anda ingin memberitahu orang lain bahwa Transformers dipanggil begitu saja? Itu konyol.
Benar saja, ketika email-email rahasia ini dikirim ke berbagai negara, mereka langsung menimbulkan kejutan bagi para pemimpin tertinggi masing-masing negara, dan berbagai pertemuan darurat diadakan satu demi satu. Tentu saja, hanya beberapa orang tingkat atas yang menghadiri pertemuan tersebut. Di Amerika Serikat, Gedung Putih dan kantor kepresidenan, para pejabat tinggi dari 7 atau 8 negara sedang berdiskusi. Apakah Departemen Teknis sudah memastikannya? Apakah data gambarnya sudah diubah? Presiden bertanya dengan sungguh-sungguh sambil duduk di mejanya. Seorang jenderal segera menjawab telah dipastikan bahwa data gambar belum diubah, dan tidak dihasilkan oleh efek khusus film. Anda dapat yakin bahwa ini adalah adegan pengambilan gambar yang sebenarnya. Sulit membayangkan masih ada ras prasejarah di dalam bulan, dan mereka juga punya rencana untuk menghancurkan dunia. Presiden menarik napas dalam-dalam, bertepuk tangan dan berkata, baiklah Bapak dan Ibu. Sepertinya bencana global kali ini benar-benar akan terjadi. Mari kita bahas bagaimana cara mengatasinya sekarang. Tuan Presiden, maksud Tiongkok adalah mendorong integrasi global, menghilangkan batas-batas negara, membentuk pemerintahan federal di bumi, dan mengumpulkan semua kekuatan manusia untuk melawan krisis ini. Dan Tuan Presiden, diam-diam Tiongkok telah mengirimkan undangan ke berbagai negara untuk mengadakan pertemuan bersama di Beijing guna membahas masalah ini. Bagaimana menurut Anda? Sangat penting untuk mendorong integrasi global, tetapi detail dan perselisihan mengenai kepentingan berbagai negara mungkin tidak mudah diselesaikan. Ngomong-ngomong, apakah data gambar menunjukkan bahwa Zhao Ling memasuki tanah suci dari segitiga Bermuda? Kata Presiden. Ya Pak. Nah, sekarang ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, kirim pejabat tingkat tinggi ke Tiongkok untuk menghadiri pertemuan bersama guna membahas peningkatan integrasi global. Presiden berkata sambil menoleh ke arah sang jenderal. Hal kedua adalah militer akan segera mengirimkan armada untuk menutup segitiga Bermuda dan mencari gerbang luar angkasa yang dijelaskan dalam data gambar. Ya, Tuan Presiden. Semua orang setuju. Tentu bukan hanya Amerika Serikat yang mengambil tindakan. Bahkan, setelah melihat data video tersebut, berbagai negara menunjukkan ketertarikan yang kuat terhadap segitiga Bermuda, dan mereka sudah menyatakan niatnya untuk mengirimkan armada ke segitiga Bermuda. Niat dari. Pada awalnya, Amerika Serikat bersikap keras dan ingin menghentikannya. Namun seiring dengan banyaknya negara yang mengirimkan pasukan tanpa mempedulikan halangan, Amerika Serikat harus menyerah. Lagi pula, meskipun mereka adalah satu-satunya negara adidaya saat ini, mereka tidak dapat melawan semua negara di dunia. Tentu saja, ketika begitu banyak negara yang mengirim tentara dalam waktu yang bersamaan, harus ada penjelasan kepada publik. Jika tidak, masyarakat akan cenderung mengira telah pecah Perang Dunia III sehingga menimbulkan kepanikan global. Maka selanjutnya, masyarakat dikejutkan saat mengetahui bahwa pemerintah berbagai negara sebenarnya mengumumkan rencana latihan militer gabungan global pada waktu yang bersamaan, dan rencana tersebut sudah mulai dilaksanakan pada waktu yang sama dengan diumumkannya. Rencana latihan militer gabungan ini muncul terlalu tiba-tiba, dan tidak ada peringatan sama sekali pada tahap awal, sehingga langsung menggugah diskusi di kalangan masyarakat di seluruh dunia. Tentu saja, yang paling membingungkan semua orang adalah bahwa ini adalah latihan militer global, dan lokasinya masih di segitiga Bermuda. Apa kepentingan militernya? Dan untuk siapa? Tentu saja, pemerintah dari berbagai negara telah memberikan penjelasan resmi, dengan mengatakan bahwa bajak laut kini semakin merajalela, dan latihan militer bersama adalah untuk meningkatkan kerjasama antara militer dari berbagai negara dan mencegah bajak laut yang merajalela tersebut. Penjelasan ini sungguh tidak meyakinkan. Lagi pula Anda berusaha menghalangi bajak laut. Daripada ke Somalia, Malaysia, Indonesia, atau Nigeria, kenapa malah berkeliaran di segitiga Bermuda? Tidak ada yang bisa memberikan jawaban akurat, tapi ini akan membuat media dari berbagai negara sangat senang. Toh, fokus publik adalah memastikan rating. Maka media satu persatu mengundang pakar militer untuk mengkaji dan mendiskusikan hal ini. Namun sejujurnya, semua pakar militer begitu bingung hingga tidak bisa menganalisis sama sekali tujuan latihan militer gabungan ini. Tentu saja beberapa media tidak hanya mengundang pakar militer, tetapi juga pakar penelitian paranormal. Bagaimanapun, segitiga Bermuda adalah tempat yang istimewa. Banyak peristiwa supernatural yang pernah terjadi di masa lalu, dan sebagian besar masyarakat jelas lebih tertarik pada peristiwa misterius daripada membahas tujuan militer. Hasilnya, para ahli penelitian paranormal itu mulai menjadi sangat populer, dan mereka semua melompat-lompat lebih gembira daripada monyet. Kemudian segala macam teori bermunculan seperti jamur setelah hujan musim semi. Invasi alien yang luar biasa. Gerbang neraka terbuka dan hantu keluar dari dunia. Peradaban prasejarah apa yang muncul? Segitiga Bermuda adalah pintu gerbang keluar angkasa. Ironisnya, teori-teori supernatural yang biasanya tampak tidak dapat diandalkan ini ternyata lebih mendekati kenyataan. Saat armada berbagai negara bergegas menuju segitiga Bermuda dan masyarakat bertengkar, tidak ada yang tahu bahwa pejabat tinggi dari berbagai negara telah datang ke Tiongkok dan berkumpul di ibu kota untuk diam-diam mengadakan pertemuan bersama. Namun,
Pertemuan ini tidak berjalan mulus sejak awal, dan semua negara diam-diam mengincar Xiao Jiujiu. Semua orang setuju untuk mempromosikan integrasi global dan secara bertahap membentuk pemerintahan federal bumi untuk mengintegrasikan kekuatan seluruh umat manusia untuk berperang melawan Tanah Suci. Namun isu utamanya adalah bagaimana mendistribusikan kepentingan berbagai negara setelah terbentuknya pemerintahan federal. Masyarakat bersifat egois, dan hal yang sama juga berlaku untuk negara. Ruang konferensi rahasia di ibu kota berada dalam kekacauan. Perwakilan dari berbagai negara berlomba-lomba mengungkapkan pandangan mereka. Ketika mereka menemukan sesuatu yang tidak mereka sukai, semua orang merobek pakaian dan dasi mereka satu persatu, memperjuangkan kepentingan mereka sendiri. Data ilmu pengetahuan dan teknologi canggih dari Pangkalan Penelitian Ilmiah Shengtang, obat-obatan penguat yang saat ini dimiliki oleh Tiongkok, DLL, semuanya menjadi objek persaingan bagi orang-orang ini. Sebagai penggagas promosi integrasi global dan satu-satunya orang di dunia yang pernah berkunjung ke Tanah Suci, Zhao Ling tentu saja berpartisipasi dalam pertemuan bersama tersebut. Namun, sejak awal pertemuan, ia tetap diam, memperhatikan dengan acuh tak acuh, tanpa mengutarakan pendapatnya sama sekali. Ia merasa benar-benar tidak bisa berkata-kata kepada orang-orang yang saling menampar meja dan saling melotot demi memperebutkan kepentingan. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu tidak terbiasa dengan pemandangan seperti ini? Su Shicheng menghampiri dan bertanya dengan suara rendah. Agak mengejutkan, Zhao Ling mengangguk meskipun saya mengira proses mendorong integrasi global tidak akan berjalan mulus, saya benar-benar tidak menyangka orang-orang ini akan bersaing begitu ketat sejak awal. Su Shicheng tersenyum tipis ini adalah politisi. Mereka hanya peduli pada kepentingan. Tapi menurutku, apa yang disebut kepentingan ini sungguh konyol. Jika kita tidak mengumpulkan kekuatan seluruh umat manusia secepat mungkin, begitu raksasa batu itu datang, mereka bahkan tidak akan bisa menyelamatkan nyawa mereka. Kepentingan apa yang ada di sana? Zhao Ling mencibir dengan nada menghina. Tidak mengherankan. Lagi pula, ancaman terhadap Tanah Suci masih jauh, jadi mereka lebih mementingkan manfaat yang mudah didapat di hadapan mereka. Su Shicheng melambaikan tangannya dan bertanya, haha, apa kabar kamu akan menyelesaikan situasi ini? Zhao Ling menyentuh dagunya dan tersenyum dengan sungguh-sungguh karena mereka mengira ancaman dari Tanah Suci masih jauh. Maka saya akan menempatkan ancaman itu di depan mereka dan membiarkan mereka benar-benar merasakan ancaman kematian untuk melihat apakah mereka peduli dengan mereka. Minat, atau apakah kamu lebih peduli dengan kehidupanmu sendiri? Apa yang akan kamu lakukan? Su Shicheng bertanya dengan penuh minat. Zhao Ling menggelengkan kepalanya, haha. Anda adalah pejabat negara. Lebih baik tidak mengetahui masalah ini. Saya harap negara kita tidak terlalu terlibat dalam masalah ini, agar tidak meninggalkan konsekuensi untuk kejadian di masa depan. Ini misterius, tetapi Anda benar. Ada beberapa hal yang tidak nyaman untuk diikuti oleh negara. Zhao Ling terdiam, matanya bergerak ke sekeliling politisi yang sedang bertengkar dengan ekspresi penuh makna sekelompok idiot. Sepertinya jika saya tidak membuat Anda kesakitan, kalian masih tidak dapat mengenali kenyataan. Haha, saya harap bahwa pada saat itu, jangan terlalu takut sampai celanamu basah. Dalam beberapa hari berikutnya, rapat gabungan terus berlanjut setiap hari. Namun sayangnya kemajuan rapat lebih lambat dari siput, dan para politisi masih berceloteh tentang perebutan kepentingan. Karena alasan ini, mereka tidak segan-segan menyeret siapapun ke dalam masalah. Belakangan, seseorang bahkan mengusulkan untuk membatasi tindakan Zhao Ling. Karena dari data gambar tersebut, mereka tidak hanya melihat kekuatan Tanah Suci, tetapi juga melihat kekuatan Zhao Ling yang tak terbayangkan. Di mata sebagian orang, Zhao Ling kini telah menjadi senjata nuklir dalam arti lain. Jika tidak dikelola dengan baik, kemungkinan besar akan menimbulkan ancaman yang sangat besar bagi umat manusia. Zhao Ling benar-benar tidak bisa tertawa atau menangis tentang pernyataan ini. Dia ragu apakah orang-orang ini akhirnya akan membuat perjanjian non-proliferasi Zhao Ling berdasarkan perjanjian non-proliferasi nuklir? Jadi untuk mengakhiri perselisihan yang tidak berarti ini, Zhao Ling akhirnya memutuskan untuk memberikan pelajaran mendalam kepada berbagai negara setelah menahan kebisingan segerombolan lalat selama beberapa hari. Samudera Atlantik, segitiga Bermuda. Di malam hari, kapal perang sedang berlayar di laut, melarang kapal pribadi mendekat. Seperti kata pepatah, rasa penasaran membunuh kucing. Sejak armada dari berbagai negara berkumpul di segitiga Bermuda, tak terhitung banyaknya orang yang tiba-tiba menjadi sangat penasaran dengan tempat ini. Banyak orang ingin mengetahui apa yang terjadi di sini dan mengapa kapal perang dari berbagai negara ditempatkan di sini. Jadi berbagai macam orang, didorong oleh rasa ingin tahu, datang ke sini untuk mencari tahu. Di antara orang-orang tersebut adalah para penggemar paranormal, reporter media, detektif swasta, dan tentu saja, beberapa orang yang memiliki niat jahat. Jadi selama periode ini, orang-orang mencoba menerobos masuk secara pribadi dengan kapal setiap hari. Hal ini membuat semua negara sangat tertekan sehingga mereka harus mengalokasikan beberapa kapal perang untuk mengusir kapal-kapal pribadi yang menerobos masuk setiap hari. Tentu saja, betapapun merepotkannya kapal-kapal pribadi ini, itu hanya masalah sepele.
Yang membuat semua negara kesal adalah setiap hari mereka mengirimkan kapal selam untuk terus mencari di kedalaman segitiga Bermuda, mencoba menemukan apa yang dijelaskan Zhao Ling di dalamnya. Pintu ruang bergaya altar itu. Namun yang membuat semua negara tergila-gila adalah mereka memiliki total tidak kurang dari 100 kapal selam, dan mereka terus-menerus mencari di wilayah laut ini. Namun hingga saat ini mereka masih tidak menemukan apapun ada sama sekali. Pada hari ini, kapal perang dan kapal selam dari berbagai negara melakukan pencarian di segitiga Bermuda seperti biasa. Namun tidak ada yang mengetahui bahwa ada manusia tak kasat mata yang terbang di atas kepala mereka. Zhao Ling berdiri di udara, memandangi banyak kapal perang yang berlayar di bawah, dan mencibir lembut, kalian juga ingin menemukan pintu keluar angkasa? Hah, sekelompok orang serakah? Jika aku tidak memberimu pelajaran, tidak ada yang akan terburu-buru. Seperti kata pepatah, tongkat akan memberimu kencan, jadi hari ini aku akan memberimu tongkat dulu untuk membangunkan kalian. Karena itu, dia membungkuk dan menghilang ke dalam air laut tanpa suara. Begitu dia memasuki laut dalam, Zhao Ling segera merasakan medan magnet yang tidak dapat dijelaskan lagi. Medan magnet ini dipancarkan oleh altar di gerbang luar angkasa. Namun, medan magnet ini cukup rahasia dan tidak dapat dideteksi oleh instrumen yang dibawa kapal selam. Hanya orang dengan kekuatan luar biasa seperti Zhao Ling yang dapat merasakannya melalui kekuatan spiritualnya. Ketemu, hati Zhao Ling tergerak, dan dia segera menggunakan kekuatan manufakturnya untuk menerobos air laut dan menyelam ke satu arah. Memanfaatkan energi mentah manufaktur, ia bergerak di air laut tanpa mengeluarkan suara sama sekali. Bahkan jika ada kapal selam sesekali lewat, deteksi gelombang suara yang dipancarkan oleh sonar aktifnya dapat dengan mudah dihindari setelah menyentuh energi aslinya, jadi Zhao Ling tidak perlu khawatir keberadaannya akan ditemukan. Menyelinap sepanjang jalan, mengikuti induksi medan magnet, dia segera sampai di hamparan pasir yang sunyi. Roh Kudus, terserah kamu, kata Zhao Ling dalam hatinya. Tidak masalah, tunggu sebentar. Jawab Roh Kudus. Jangan lupa kalau Roh Kudus sendiri juga merupakan kunci rahasia menuju Tanah Suci. Jadi dia juga bisa membuka pintu ruang di sini. Dengan gelombang khusus, itu memancar dari kabut putih Roh Kudus, dan kemudian menyebar ke seluruh tubuh Zhao Ling ke air laut di sekitarnya. Saat berikutnya, aura misterius yang membuat jantung berdebar datang, dan kemudian, sebuah altar besar muncul dari udara tipis di air laut. Altar tersebut masih terlihat sangat spektakuler, dengan totem misterius yang tak terhitung jumlahnya terukir di permukaannya. Satu-satunya perbedaan dari terakhir kali saya datang ke sini adalah pusaran air besar di altar telah menghilang. Faktanya, ini tidak mengherankan. Bagaimanapun, altar yang sesuai di Tanah Suci telah dihancurkan oleh Zhao Ling, dan pintu luar angkasa tidak dapat dibuka. Tidak dapat dihindari bahwa pergerakan di sini akan diketahui oleh kapal selam dari berbagai negara. Zhao Ling tidak membuang banyak waktu dan segera menembakkan sejumlah besar energi manufaktur, menutupi bagian tengah altar. Segera setelah itu, batu raksasa setinggi 30 meter tercipta. Tentu saja, ini bukanlah raksasa batu sungguhan. Ini hanyalah robot raksasa yang tidak memiliki pikirannya sendiri dan bergantung pada inkarnasi Roh Kudus untuk mengoperasikan segalanya. Hei, bukankah menurutmu ancaman terhadap Tanah Suci masih jauh? Aku akan membiarkanmu mengalami teror raksasa batu itu sekarang. Mari kita lihat apakah kalian cemas? Zhao Ling mencibir, baiklah, Roh Kudus, biarkan altarnya disembunyikan. Kamu jahat sekali. Kamu sebenarnya ingin menggunakan cara ini untuk membuat semua negara tunduk. Roh Kudus tersenyum dan menyingkirkan gelombang yang dipancarkannya, dan segera, altar dan batu raksasa itu menghilang. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Mereka semua adalah sekelompok pria yang memakan orang tapi tidak memuntahkan tulangnya. Aku tidak punya waktu untuk membuang waktu bersama mereka. Zhao Ling mengerutkan bibirnya dengan jijik, berbalik dan terbang menuju laut. Sekarang semuanya sudah siap, yang perlu dia lakukan hanyalah menemukan waktu yang tepat untuk memulai pertunjukan. Saat matahari terbit dari timur, Zhao Ling terbang sepanjang malam dan akhirnya kembali ke ibu kota. Setelah beristirahat sejenak, dia bergegas ke tempat tersebut untuk menghadiri pertemuan hari ini. Seperti biasa, tidak lama setelah pertemuan hari ini dimulai, perwakilan dari berbagai negara kembali berselisih, dan semua orang berwajah merah memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Mengenai orang-orang jelek ini, Zhao Ling bahkan tidak ingin menangkap mereka. Dia hanya duduk diam dan berjalan-jalan, dan hampir tertidur di atas meja. Namun situasi saat ini sedikit berbeda. Beberapa orang sepertinya tidak ingin dia terus bersikap bebas dan lepas. Tuan Zhao Ling, tiba-tiba, seorang laki-laki meninggikan suaranya dan berteriak, rapat gabungan sudah berlangsung seminggu. Dan sebagai pemrakarsa, sepertinya Anda tidak pernah mengutarakan pendapat? Pria ini berusia 50-an dan memiliki rambut coklat pendek. Dia adalah wakil dari Amerika Serikat, Menteri Pertahanan Johnson. Begitu kata-kata Johnson keluar, seluruh ruang konferensi menjadi sunyi, dan semua orang memusatkan perhatian mereka pada Zhao Ling. Mungkin karena kekuatan super Zhao Ling yang membuat semua orang waspada. Jadi meskipun semua orang berdebat tanpa henti dalam pertemuan akhir-akhir ini,
Mereka semua dengan sengaja menghindari Zhao Ling. Namun semua orang tahu bahwa penghindaran hanya bersifat sementara. Jika kita benar-benar ingin membentuk pemerintahan federal di bumi dan sepenuhnya mendukung integrasi global, maka ini akan menjadi era baru. Era perubahan besar yang akan melahirkan era baru. Sejarah telah membuktikan bahwa setiap perubahan zaman akan membawa manfaat yang sangat besar. Dan setiap orang ingin meraih lebih banyak manfaat di tangannya sendiri. Namun, semua orang tahu bahwa sebagian besar kepentingan ini sebenarnya ada di tangan Zhao Ling. Jika ingin mendapatkannya, mereka harus memaksa Zhao Ling untuk berkompromi. Dan jika benar-benar berurusan dengan Tanah Suci, Zhao Ling adalah orang yang paling banyak bicara. Lagi pula, hanya Zhao Ling di dunia yang memiliki kemampuan untuk melawan raksasa batu itu. Jadi tidak peduli bagaimana mereka berdebat, semua keputusan pada akhirnya tidak akan pernah mengabaikan Zhao Ling. Pendapat saya, Zhao Ling mengangkat kepalanya. Matanya perlahan menyapu wajah semua orang, dan dia tertawa kecil haha. Tidak apa-apa jika semua orang memutuskan sesuatu. Saya tidak keberatan. Semua orang diam-diam mengerutkan kening. Mereka selalu percaya bahwa Zhao Ling ingin mencapai kesepakatan dengan berbagai negara sesegera mungkin dan mempromosikan integrasi global sesegera mungkin. Jadi tujuan dari argumen mereka yang terus-menerus akhir-akhir ini adalah untuk memperlambat proses pertemuan dan menggunakannya untuk memberikan tekanan pada Zhao Ling agar mentransfer lebih banyak manfaat ke berbagai negara. Tapi sekarang sepertinya ada sesuatu yang salah. Mengapa rasa cemas Zhao Ling berkurang dibandingkan mereka? Haha, Tuan Zhao Ling, Anda adalah satu-satunya di antara kami yang pernah berkunjung ke Tanah Suci secara pribadi, jadi pendapat Anda sangat penting bagi seluruh umat manusia. Johnson memandang Zhao Ling dengan wajah yang tampak tulus sebenarnya. Menurut pendapat saya, jika pemerintah federal bumi benar-benar dibentuk, Anda adalah orang yang paling memenuhi syarat untuk menjabat sebagai presiden federal, jadi saya harap Anda dapat bergabung dengan kami diskusi. Hanya dengan cara ini semua negara dapat mencapai konsensus secepat mungkin. Ya, Tuan Zhao Ling, mohon jangan bersikap sopan. Ya, saya setuju dengan Tuan Johnson dalam hal ini. Tuan Zhao Ling, jika Anda memiliki pendapat, silakan beritahu kami agar semua orang dapat mendiskusikannya. Setelah mendengar kata-kata Johnson, semua orang setuju sambil tersenyum. Oke, kamu tidak perlu bertele-tele lagi. Zhao Ling tiba-tiba duduk tegak dan memandang semua orang dengan tenang. Saya tahu Anda telah bertengkar akhir-akhir ini. Tetapi Anda sebenarnya mencoba memaksa saya untuk berkompromi. Saya harus mengatakan bahwa Anda memang telah menghilangkan kesabaran saya. Dalam hal ini, sebaiknya beritahu saya apa yang Anda inginkan dan lihat apakah saya dapat memuaskan Anda. Semua orang langsung senang ketika mendengar ini, berpikir bahwa Zhao Ling akhirnya berkompromi. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa Zhao Ling hanya mengatakan bahwa kesabarannya telah habis, tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia akan benar-benar berkompromi. Tuan Zhao Ling sangat berterus terang. Dalam hal ini, kami akan mengatakan yang sebenarnya. Alis Johnson sedikit senang, dan matanya serakah ketika dia berkata sebenarnya, kita semua tahu bahwa integrasi global perlu dipromosikan sesegera mungkin. Jadi kita tidak keberatan dalam hal ini. Tetapi setelah pembentukan pemerintah federal bumi, negara mana yang harus membayar dan menerima kepentingannya masih belum dibahas. Bagaimana? Zhao Ling mengetukkan jarinya ke meja. Misalnya, data ilmiah dan teknologi canggih dari Pangkalan Penelitian Ilmiah Shengtang. Johnson lain berkata dengan lantang karena pemerintah federal bumi akan dibentuk, maka batas-batas negara akan berangsur-angsur hilang. Tentu saja, basis penelitian ilmiah dinasti Tang tidak lagi hanya menjadi milik Tiongkok, tetapi harus menjadi kekayaan semua orang. Umat manusia, jadi saya berharap di antara mereka informasi ilmiah dan teknologi dapat dibagikan ke negara lain secara gratis. Orang baik, dia memang rakus, dan dia langsung mengincar kue terbesar di dunia. Tapi ini juga yang diinginkan negara lain. Bagaimanapun, Pangkalan Penelitian Ilmiah Shengtang sangat didambakan, jadi semua orang memandang Zhao Ling, bertanya-tanya bagaimana tanggapannya. Ya, saya bersedia berbagi informasi ilmiah dan teknologi dengan negara lain. Zhao Ling mengangguk sederhana. Benarkah? Semua orang tidak percaya karena Zhao Ling setuju terlalu cepat. Tentu saja benar, tapi apa? Hati semua orang menegang, mengetahui bahwa orang ini tidak bisa menyetujui sesuatu yang begitu sederhana. Tetapi Tuan Johnson benar. Di masa depan, batas-batas negara akan berangsur-angsur hilang. Teknologi canggih apapun harus dimiliki oleh semua umat manusia. Jadi saya menyetujui permintaan Anda, tetapi saya rasa kita tidak bisa begitu saja membagikan informasi dari Shengtang kita. Basis penelitian ilmiah. Zhao Ling memandang Johnson sambil tersenyum. Saya pikir informasi rahasia ilmiah dan teknologi semua negara, termasuk informasi sipil dan militer, harus dibagikan. Benar kan, Tuan Johnson? Ini Johnson tercekat. Ia diminta setuju untuk berbagi teknologi terkini Amerika, khususnya teknologi militer, dengan negara lain. Tentu saja ia tidak mau menyetujui hal seperti itu. Dia berkata dengan geni, Tuan Zhao Ling, tolong jangan gunakan informasi ilmiah dan teknologi kami. Lagi pula,
Teknologi kami jauh dari sebanding dengan yang ada di pangkalan penelitian ilmiah Shengtang, dan Anda juga tidak boleh menyukainya. Tidak? Saya sangat tertarik dengan informasi ilmiah dan teknologi canggih dari Amerika Serikat. Zhao Ling berkata sambil tersenyum tipis terutama tentang ruang angkasa, termasuk Stasiun Luar Angkasa Internasional, penyelidikan Mars, DLL, semuanya sangat menarik. Berguna nilai. Wajah Johnson berubah. Ini adalah teknologi terbaik di Amerika Serikat. Jika semua teknologi lama dihilangkan, keuntungan apa yang akan dimiliki Amerika Serikat di masa depan? Tiba-tiba, perwakilan Jepang yang duduk di sebelahnya, Kepala Staf Noharajiro, berkata Tuan Zhao Ling, Anda dapat mengesampingkan masalah berbagi data ilmu pengetahuan dan teknologi di dinasti Tang untuk saat ini. Mari kita bahas masalah lain dulu. Kepala Staf Terpadu harus dianggap sebagai perwira militer tertinggi di Jepang. Yang mulia Noharajiro, tolong bicara. Sejauh yang kami tahu, Tuan Zhao Ling telah mengembangkan agen peningkatan kualitas manusia yang sempurna dan telah memberikannya kepada militer Tiongkok untuk mulai menggunakannya guna membentuk kekuatan manusia yang ditingkatkan. Noharajiro sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Mencoba menggunakan metode ini untuk memberikan tekanan psikologis yang lebih besar kepada Zhao Ling. Saya pikir Tiongkok harus mengeluarkan ramuan penguat ini dan membaginya dengan negara lain. Bagaimanapun, mereka yang berada di Tanah Suci memiliki kekuatan jika kita manusia di bumi semua dapat memperkuat kekuatan individu kita. Saya yakin kita akan mampu menghadapinya dengan lebih percaya diri. Mata semua orang berbinar. Jika mereka bisa mendapatkan ramuan penguat dan menggunakannya untuk membentuk pasukan mereka sendiri yang terdiri dari orang-orang yang diperkuat, semua negara pasti akan senang melihat hal itu terjadi. Dan semua orang pasti bermimpi menjadi manusia super. Tidak ada yang tidak ingin membuat dirinya lebih kuat. Terlebih lagi, setelah menggunakan ramuan penguat, umur tubuh manusia bisa bertambah untuk hidup lebih lama. Ya, saya bersedia berbagi ramuan penguat dengan negara lain. Zhao Ling masih menjawab dengan sederhana. Semua orang tersenyum pahit, diam-diam menunggu kata tetapi berikutnya. Benar saja, Zhao Ling kemudian berkata tetapi saya punya saran. Setelah membentuk pemerintah federal bumi, setiap negara harus memilih tentara terbaik untuk membentuk tentara federal, dan kemudian memperkuat obat-obatan dan memasoknya ke tentara ini terlebih dahulu. Dan kemudian secara bertahap menyebar ke tentara lain dan bahkan warga sipil. Semua orang mengerutkan kening, usulan Zhao Ling tidak memuaskan mereka. Bagaimanapun, tujuan mereka adalah untuk menguasai ramuan penguat sendiri dan kemudian mengembangkan pasukan sepenuhnya di bawah kendali mereka. Melihat ekspresi buruk semua orang yang hadir, Zhao Ling mencibir dan berkata dalam hatinya baiklah, Roh Kudus, Anda dapat memulai rencana kami. Orang-orang ini, sepertinya mereka tidak akan menitikkan air mata sampai mereka melihat peti mati. Baiklah, saya pasti akan memberi mereka pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Kata Roh Kudus sambil tersenyum aneh. Saat ini, perwakilan India Sabra tiba-tiba berkata semuanya. Sebenarnya ramuan penguat itu tidak penting. Menurut saya, Tuan Zhao Ling sendiri yang paling penting. Nah, apa maksudmu? Kalimat ini diucapkan tanpa bisa dijelaskan. Dan semua orang tidak tahu apa maksud Sabra. Sabra dengan bangga menghadapi tatapan semua orang dan berkata tanpa terkejut saya pikir semua orang tahu bahwa Tuan Zhao Ling memiliki kekuatan yang kuat dan bahkan dapat melawan raksasa batu itu sendirian. Lalu ada masalah. Zhao Ling dari mana kekuatan Tuan Zhao berasal? Menurutku itu bukan berasal dari ramuan penguat, karena setiap orang harus mengetahui sesuatu tentang efek ramuan penguat semacam itu. Ramuan itu tidak akan pernah memberi Tuan Zhao Ling kekuatan yang begitu kuat, dan bahkan dapat memanipulasi energi listrik. Ini, semua orang saling memandang, tetapi tidak ada yang menyangka Sabra akan langsung mengincar Zhao Ling sendiri. Tentu saja semua orang penasaran dengan sumber kekuatan Zhao Ling, tapi sejujurnya, Zhao Ling sekarang lebih berbahaya daripada senjata nuklir. Siapa yang tahu apakah dia akan melakukan sesuatu yang luar biasa jika dia benar-benar membuatnya kesal? Jadi sebelumnya, baik Johnson maupun Jiro Nohara tidak merahasiakan keserakahan mereka, tapi mereka juga sangat bijaksana dan tidak menunjukkan pikiran jahat apapun tentang tubuh Zhao Ling. Saat ini, menurut mereka, Sabra ini benar-benar seksi dan berani. Sumber kekuatanku memang bukan ramuan penguat yang diketahui semua orang, tapi pil penguat tidak sempurna yang dikembangkan oleh Freedom Alliance. Yang pertama ringan dan tidak akan membahayakan tubuh manusia. Sedangkan yang terakhir berbahaya bagi manusia. Katakan, itu hampir seperti racun. Zhao Ling menjelaskan kepada semua orang dengan senyuman tipis meskipun pil penguatan dari aliansi kebebasan dapat membuat orang menjadi sangat kuat dalam waktu singkat, pil tersebut akan merusak saraf otak. Begitu efek obatnya hilang, 99,99% dari orang akan mengalami penurunan kecerdasan. Mungkin karena pil penguat ini tidak sempurna dan kekuatannya terlalu keras. Sebaliknya, saya berhasil berevolusi secara kebetulan dan memperoleh kemampuan untuk memanipulasi energi listrik. Namun, saya menyarankan semua orang untuk tidak mencobanya secara sembarangan. Tentu saja, jika ada yang benar-benar menginginkannya. Untuk pergi berjudi saja.
Dan saya tidak dapat menghentikan Anda jika Anda memiliki kesempatan 1 dari 10.000 itu. Zhao Ling menyipitkan matanya sedikit, menoleh dan berkata, Tuan Sabra, apakah Anda puas dengan penjelasan saya? Sepertinya Tuan Zhao Ling memang orang yang diberkati oleh para dewa. Bahkan ada 1 dari 10.000 kemungkinan Anda akan bertemu dengannya. Sabra tersenyum penuh arti namun, Tuan Zhao Ling, sebagai satu-satunya negara adidaya di umat manusia saat ini, harus memberikan lebih banyak kontribusi terhadap evolusi umat manusia. Apa yang ingin kamu katakan? Mata Zhao Ling bersinar terang. Sabra sedikit bingung dengan Zhao Ling, dan berkata dengan berani, saya harap Tuan Zhao Ling dapat mengizinkan ilmuwan kami mempelajari tubuh Anda dan menemukan rahasia evolusi Anda. Pada saat itu, tubuh Anda mungkin dapat membantu seluruh umat manusia. Evolusinya belum tentu sama. Mendesis. Semua orang tersentak. Ini hanya untuk memperlakukan Zhao Ling sebagai kelinci percobaan untuk penelitian. Bagaimana jika aku tidak setuju? Zhao Ling bertanya dengan tenang tanpa mengubah ekspresinya. Ini kita bisa membicarakannya nanti. Tidak masalah meskipun Tuan Zhao tidak setuju. Sabra tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya dan akhirnya menyerah pada ide luar biasa miliknya. Namun, dia tidak menyerah. Sebaliknya, dia berkata dengan leher terjepit tetapi mengenai lamaran yang dibuat oleh Johnson dan Noharajiro tadi, saya harap Tuan Zhao dapat menyetujuinya. Bagaimanapun, Anda adalah pemrakarsa pertemuan ini. Apakah Anda ingin kami semua mengikuti Anda hanya berdasarkan kata-kata Anda? Itukah maksud kalian? Zhao Ling melihat sekeliling dan melihat mata semua orang berkedip-kedip, sepertinya menyetujui. Adegan menjadi sunyi dan suasana menjadi sangat khusyuk. Hahaha. Tiba-tiba, Zhao Ling tertawa terbahak-bahak dan memandang semua orang dengan sini semuanya. Anda tampaknya telah melakukan kesalahan. Ya, saya memang pemrakarsa pertemuan bersama, tetapi saya melakukan ini bukan untuk diri saya sendiri, tetapi untuk keseluruhan. Kemanusiaan tidak akan dimusnahkan. Jadi jangan berpikir aku yang memohon padamu. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka mendengar ini. Zhao Ling, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu tidak mengerti apa artinya? Terus terang, ketika raksasa batu itu datang, bahkan jika seluruh umat manusia benar-benar musnah, saya yakin saya dan orang-orang di sekitar saya akan hidup dengan aman. Zhao Ling melotot dengan marah dan berkata dengan agresif terus terang. Raksasa batu itu tidak bodoh. Kekuatanku cukup untuk membuat mereka takut. Jadi selama aku tidak menghentikan mereka untuk memusnahkan dunia, mereka tidak akan pernah berani melakukannya. Ambil risiko aku membantai sebagian besar orang. Bahaya, datang dan ganggu aku, tapi menurutmu apa yang akan terjadi padamu kalau begitu? Kamu tidak bisa melakukan ini. Sabra berdiri dengan ngeri. Zhao Ling, kamu juga manusia. Bagaimana kamu bisa membiarkan bangsamu sendiri pergi? Setiap orang juga memiliki ekspresi buruk. Menghadapi tanah suci, umat manusia sudah berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Jika Zhao Ling menutup mata lagi, maka manusia tidak akan memiliki harapan sama sekali. Mengapa tidak? Zhao Ling tersenyum dingin semuanya. Anda harus memahami bahwa ketika berurusan dengan raksasa batu, Anda memohon kepada saya, bukan saya. Tetapi Anda terus-menerus berdebat demi apa yang disebut kepentingan. Setelah seminggu, Anda akhirnya bernegosiasi setuju denganku dengan penuh percaya diri. Apa menurutmu aku harus melayanimu dengan patuh? Semua orang dimarahi habis-habisan, wajah mereka memerah, tapi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Zhao Ling, sebaliknya, sedang dalam suasana hati yang baik. Dia sangat kesal dengan segerombolan lalat yang berdengung di sekitar telinganya akhir-akhir ini. Tapi itu saja. Kalau kita terus ngomong, kemungkinan besar semua orang akan marah besar. Lagi pula, orang-orang di sini semuanya adalah pejabat tinggi dari berbagai negara. Mereka biasanya tidak dimanjakan dan tidak melakukan pembalasan ke mereka. Jadi Zhao Ling diam-diam melirik ke arah Su Shicheng. Sebagai kaki tangan, Su Shicheng langsung mengerti dan segera bertindak sebagai pembawa damai. Zhao Ling, berhenti bicara, kata-katamu terlalu berlebihan. Zhao Ling segera tutup mulut dengan patuh, sejujurnya seperti anak laki-laki yang lugu. Haha, tidak apa-apa. Semuanya, Zhao Ling masih muda, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Su Shicheng mengambil sikap seperti Zhao Ling yang lebih tua dan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan tetapi kata-katanya tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Bagaimanapun, ancaman sebenarnya adalah kita dan masyarakat umum. Jadi saya harap semua orang dapat memikirkannya dengan hati-hati. Buatlah beberapa konsesi yang sesuai sehingga kita dapat mengintegrasikan kekuatan seluruh umat manusia secepat mungkin. Semua orang saling memandang dalam diam. Melihat ini, Zhao Ling berpikir dalam hati sepertinya orang-orang ini masih ingin bertahan. Tapi itu tidak masalah. Saya sudah menekan sedotan terakhir. Seharusnya sudah hampir waktunya sekarang, kan?